Bab 1371, Keputusasaan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat ini, semua biksu di mansion merasakan datangnya aura menakutkan. Wajah Huaixu yang sedang bermeditasi tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba bangkit dan berjalan keluar rumah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 5 sosok di langit. Di bawah sinar matahari, nafas yang keluar dari tubuh kelima sosok ini bagaikan nyala api gelap, dengan kekuatan yang luar biasa. Dan pada saat yang sama, Yuan Sankuan, Bairan, Valet, Del, termasuk para biksu di sanatorium yang telah pulih dengan baik, semuanya berjalan keluar halaman dan melihat ke langit. Di antara 5 nafas di langit, satu nafas sangatlah menakutkan. Lebih kuat dari makhluk asing manapun yang pernah mereka temui sebelumnya. Di antara kelima makhluk itu, nafas mereka berempat tampak familiar. Inilah nafas makhluk klan Sky Falcon. Bukankah mereka sudah dimusnahkan? Mengapa mereka bisa datang ke sini? Mereka, secara tak terduga ditemukan di sini. Para biksu di panti jompo pucat dan hati mereka tenggelam ke dasar. Fang Yu, jika kamu menghancurkan roh klanku, aku akan menghancurkan semua orang di ibu kota utara. Di udara, di mata ramping Sky Falcon Supreme, ada cahaya dingin. Ia mengangkat kaki kirinya dan mengarahkannya ke bawah. 3 cakar tajam, cahaya sedingin es muncul. Dan posisi jantung cakarnya adalah memadatkan kekuatan sihir yang mengerikan. Boom! Terdengar suara gemuruh dingin di langit. Bola darah yang memancarkan darah mengembun di jantung cakar Heavenly Falcon Supreme. Kekuatan yang terpancar dari bola ajaib ini menyelimuti dunia. Semua orang di mansion bisa merasakan nafas dahsyat yang menggantung di atas kepala mereka saat ini. Perasaan ini sangat menakutkan dan menyesakkan. Bagi para biksu di panti jompo yang telah bertarung dengan elit Sky Falcon, satu-satunya perasaan yang dibawa oleh nafas ini adalah keputusasaan. Keputusasaan yang mendalam, karena nafas ini bahkan lebih menakutkan dari 4 jenderal saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa pendatang kemungkinan besar lebih dari 4 jenderal. Ada lebih dari 4 jenderal di klan Sky Falcon. Hanya Raja klan Sky Falcon yang tidak pernah mengambil tindakan. Makhluk tingkat raja, bagi mereka, ini hanyalah keberadaan dimensi lain. Qin Yao berlari keluar halaman, melihat wajah pucat dan mata putus asa para pembudidaya di sekitarnya, hatinya tenggelam sekarang. Namun dibandingkan dengan kelompok biksu ini, dia lebih percaya diri. Ini adalah situs Fang Yu. Dia percaya, Fang Yu akan mampu mengusir penyusup itu. Wow, di arah lain, wajah Bairan tampak serius, dan dia melompat, melepaskan energi aslinya, dan bergegas menuju langit. Dan Yuan Sankuan, Huaixu, dan para pembudidaya keluarga Lin semuanya memiliki mata yang menakjubkan, siap untuk pergi. Jangan pindahkan semuanya, biarkan aku yang menanganinya. Pada saat ini, sebuah suara melewati kesadaran ilahi ke telinga semua orang. Di gunung belakang, Hong Lian, yang sudah membuka sayapnya, mengerutkan bibir dan menarik kembali sayapnya, lalu duduk tepat di tepi tebing, menatap kelima sosok di udara di kejauhan. Hanya, mengambil kesempatan ini untuk mengamati dengan cermat bagaimana Fang Yu bertarung. Jika Anda bisa memahami cara Fang Yu bertarung, mungkin lain kali Anda melawan Fang Yu, Anda akan bisa mendapatkan sedikit keuntungan, dan Anda tidak akan kalah telak. Memikirkan adegan di mana Fang Yu dengan mudah dikalahkan ketika Fang Yu mencoba pedang sebelumnya, Hong Lian tidak tahan dengan harga dirinya. Dia menggigit bibir merahnya, memeluk lututnya, dan menatap ke langit di kejauhan. Di sisi lain, Bairan dan yang lainnya juga berhenti. Memanggil, terdengar suara, terobosan di udara. Ketika semua orang mengangkat kepala, mereka melihat cahaya keemasan melintas di langit, bergegas menuju 5 sosok di langit. Boom! Tapi saat ini, Sky Falcon Supreme di langit tiba-tiba mengulurkan cakar kirinya ke depan. Bola merah besar itu segera jatuh ke bawah. Boom! Saat bola meledak, dunia berguncang. Kekuatan teror mulai menyebar. Di bawah bola tersebut, terdapat beberapa bangunan tua yang saling terhubung, dan tidak ada orang di dalamnya. Tapi padang rumput, sungai, taman di sebelah gedung, dibangun dengan sangat hati-hati oleh lonceng angin kecil. Begitu bola ajaib itu jatuh, semua ini akan lenyap. Swiss, bola telah jatuh hingga jarak kurang dari 100 meter dari permukaan tanah. Kakak, beberapa pohon yang ditanam di tepi jalan setapak telah patah karena tekanan dan tumbang satu demi satu. Bolanya terus jatuh,
dan hampir menyentuh tanah. Baru saja, saat bola ajaib itu hanya berjarak sekitar 30 meter dari tanah, bayangan hitam melintas di udara, disertai dengan suara gemuruh. Engah, setelah bayangan hitam muncul, bola besar yang bersinar dengan darah menghilang. Aura yang menghancurkan dunia juga menghilang. Dunia tiba-tiba kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ledakan, hingga bayangan hitam yang melintas di udara jatuh ke tanah, terdengar suara teredam, dan semua orang pulih. Seekor anjing hitam besar, berdiri di atas padang rumput yang runtuh, mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, pupil matanya bersinar dengan cahaya biru yang kuat. Mengapa itu habis secara sukarela? Fang Yu di udara melirik pemakan udara di tanah. The Sky Devouring Beast juga melirik ke arah Fang Yu, dan terdengar suara gemuruh di tenggorokannya. Jangan lakukan itu, atau aku akan mengalahkanmu. Fang Yu memperingatkan pemakan langit. Dengan temperamen binatang penggigit kosong, jika Anda tidak berbicara tentang kehilangan kendali, Anda pasti akan memasuki keadaan gembira. Begitu memasuki keadaan heboh, ukurannya akan terus bertambah. Pada saat itu, belum lagi hasil pertarungan dengan lawan, setidaknya mansionnya harus dihancurkan dalam banyak hal. Roar, Sky Eater meraung tidak puas, lalu menundukkan kepalanya, menggaruk tanah dengan cakar depannya, dan tidak bergerak. Hitung kamu, kata Fang Yu. Kemudian, dia sampai di depan 5 makhluk klan elang. Di antara keempat makhluk klan Sky Falcon, tampaknya tidak jauh berbeda dengan 4 makhluk sebelumnya. Tatapan Fang Yu terfokus pada makhluk Sky Falcon yang tampak lebih besar di tengah. Kerangka luarnya bersinar terang, dengan sayap di berbagai titik. Terlepas dari penampilan atau auranya, makhluk Sky Falcon ini lebih dari 1 tingkat lebih baik daripada 4 jenderal. Bahkan lebih kuat dari makhluk tingkat raja yang pernah dihubungi Fang Yu sebelumnya. Mungkinkah, makhluk Sky Falcon di depanmu ini adalah makhluk tingkat tertinggi? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan hatinya bertanya. Kemudian, identitas makhluk klan Sky Falcon pun siap diungkap. Saya masih bingung sebelumnya. Keempat jenderal semuanya terbunuh dan bentengnya dirobohkan satu persatu. Mengapa makhluk tingkat raja dari Sky Falcon tidak muncul? Fang Yu memandang Sky Falcon Supreme di depannya, tersenyum, dan berkata, lihat. Ayo, kamu sedang mundur saat itu. Fang Yu, Heavenly Falcon Supreme menatap Fang Yu di depannya, dengan niat membunuh berdarah di matanya, terus-menerus meledak gelombang www.novelringan.com gelombang setelah meninggalkan bea cukai dan menemukan bahwa dia telah dimusnahkan. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Fang Yu memandang Heavenly Falcon Supreme dan berkata, sekarang akulah yang tertinggi. Aku akan mencabik-cabikmu. Sky Falcon berteriak ke langit, dan sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak. Agung, tanda tanya, mendengar apa yang dikatakan makhluk mengerikan Sky Falcon ini, hati semua penonton bergetar hebat. Makhluk tertinggi, ini dia eksistensi tertinggi melampaui tingkat raja. Bagi mereka, makhluk tingkat raja sudah menjadi mimpi buruk yang tak terkalahkan. Dan makhluk tertinggi, seperti dewa penghancur, dan bahkan kepercayaan pada konfrontasi tidak dapat muncul. Yah, apakah ini akan mati untuk kutunggu? Makhluk tingkat tertinggi. Banyak biksu di sanatorium menghela nafas putus asa. Mereka sudah terlalu lama disiksa di penjara. Baik itu keyakinan atau pertahanan psikologis, semuanya hampir mencapai batasnya. Akhirnya, ada secercah harapan, namun makhluk tertinggi muncul. Ini seperti pukulan untuk menghancurkan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa umat manusia saat ini memiliki kemungkinan untuk bersaing dengan makhluk tertinggi. Saat ini, mereka benar-benar pingsan. Ledakan, sayapnya mengeluarkan angin kencang dan menyerang Fang Yu. Kekuatan hembusan angin ini, seperti penggiling daging, mampu menghancurkan segalanya. Fang Yu dengan tenang melangkah mundur dan mengangkat telapak tangan kanannya dengan ringan. Ledakan yang menyebalkan itu meledak, langsung menuju angin kencang. Ledakan, kedua nafas itu bertabrakan dan pecah. Wow, pikiran Fang Yu bergerak, dan dia menggerakkan tubuhnya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Heavenly Falcon Supreme, pengadilan kematian. Heavenly Falcon Supreme meraung, kaki kanannya terangkat, dan 3 cakar emas seperti pisau bersinar dengan darah, tiba-tiba menepuk tubuh Fang Yu. Dengan kekuatannya saat ini, tubuh makhluk apapun tidak dapat menahan cakarnya. Oleh karena itu,
Fang Yu berinisiatif untuk mendekat, dalam pandangannya itu adalah tindakan mencari kematian. Namun, Fang Yu baru saja mengangkat lengan kanannya ke hadapan cakar raksasa itu. Cahaya keemasan samar muncul di lengan kanan. Engah, kaki kanan Heavenly Falcon Supreme menepuk lengan kanan Fang Yu, dan benturan logam yang teredam pun meletus. Ledakan, ruangnya terdistorsi secara drastis. Kekuatan kedua belah pihak sangat menakutkan. Tapi baik Fang Yu maupun Sky Falcon Supreme, tubuh mereka tidak bergerak sama sekali. Namun, pada saat ini, wajah Heavenly Falcon Supreme berubah. Bisakah manusia menahan serangannya dengan tubuh berdaging dan berdarah? Bagaimana itu bisa terjadi? Saat ini ia dapat membelah gunung setinggi 1000 meter dengan satu cakar. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana seorang biksu manusia bisa melawan dengan tubuhnya? Namun selama pertempuran, semua pikiran terlintas dalam sekejap. Biarpun terkejut, itu hanya sesaat. Sekarang, ia hanya ingin mencabik-cabik Fang Yu. Ledakan, lampu merah menyala di mata Supreme Falcon, dan dua berkas cahaya tiba-tiba keluar. Itu cukup dekat dengan Fang Yu, dan tidak ada ruang untuk menghindari pukulan ini. Namun, Fang Yu juga tidak bermaksud menghindar. Ada cibiran di sudut mulutnya, dan dia tidak tahu kapan dia sudah mengangkat tangannya untuk mengumpulkan trik sulap. Bas, matanya juga bersinar dengan semburan cahaya. Retakan, saat cahaya bersinar, segel terang muncul di depan matanya. Di dalam segel, Anda dapat melihat sirkulasi rune yang jelas. Ledakan, dua lampu merah yang meledak dari mata Supreme Falcon meledak di segelnya, menyebabkan guncangan. Namun, segel itu tidak runtuh. Pusaran air terbentuk di permukaannya, dan bahkan menelan dua tenda merah. Kembalikan padamu, Fang Yu berkata sambil bercanda. Ledakan, detik berikutnya, Fayin meledak dengan kekuatan yang dahsyat, meledak ke arah Sky Falcon Supreme. Heavenly Falcon Supreme membuka matanya lebar-lebar dan melambaikan kaki kanannya ke depan. Boom, semburan kekuatan ini langsung disebarkan oleh Heavenly Falcon Supreme. Kekuatan teror meletus. Keempat makhluk klan yang mulia Sky Falcon yang berdiri di samping Sky Falcon Supreme semuanya diledakkan kembali. Namun tubuh Heavenly Falcon Supreme masih tidak bergerak sama sekali. Tulang permukaannya bersinar terang, seperti karya seni yang halus. Dibandingkan dengan apa yang disebut makhluk terhormat, makhluk tingkat raja, makhluk primordial jauh lebih kuat. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, dan berkata dalam hatinya, jika Anda benar-benar ingin membandingkannya dengan para biksu, saya khawatir Anda harus bersaing dengan makhluk abadi setengah langkah yang melewati puncak masa kesengsaraan. Dan benchmarking semacam ini hanya berdasarkan ranahnya. Dalam pertarungan sebenarnya, makhluk yang mengandalkan daging seperti Sky Falcon Supreme sepenuhnya menahan biksu biasa. Oleh karena itu, bahkan dengan basis budidaya puncak masa kesengsaraan, kemungkinan besar akan kalah dari yang maha tinggi. Namun untuk saat ini, para beku dalam tahap hidup dan mati pun jarang ada di umat manusia, apalagi adanya puncak masa penyeberangan. Bas! Ketika Fang Yu sedang berpikir, Heavenly Falcon Supreme mengangkat cakarnya dan menyerang ke arah Fang Yu. Ledakan, begitu bergerak, hal itu menyebabkan guncangan luar angkasa. Heavenly Falcon Supreme tiba di depan Fang Yu dalam sekejap, dengan aura berdarah memancar di atas tubuhnya. Serangan cepat telah dimulai. Ledakan, ia mengangkat cakarnya yang tajam dan menyayat kepalanya ke arah kepala Fang Yu. Fang Yu dengan lembut menoleh untuk menghindar, tetapi aura tajam yang disebabkan oleh cakar tajam menyebabkan retakan di lengan bahunya. Tusuk, nafas ini juga mengenai kulit Fang Yu, tapi tidak meninggalkan bekas. Heavenly Falcon Supreme memperhatikan pemandangan ini, dan ada kilatan cahaya lain yang tidak dapat dipercaya di matanya. Namun, serangannya tidak berhenti, tapi bahkan lebih cepat. Dengan karakteristik klan Sky Falconmu, itu bisa menjadi kartu truf klan kuno. Fang Yu berkata dengan tenang sambil menghindar, sayangnya, aku baru saja bertemu denganku. Huru hara, fisik disinilah yang terbaik bagiku. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda tidak terlalu beruntung. Mendengar kata-kata ini, hati Heavenly Falcon Supreme terkejut, dan amarahnya semakin kuat. Ras manusia rendahan, berani menyombongkan daging dan kekuasaan. Untuk membandingkan kedua aspek ini, tidak perlu mengeluarkan Sky Falcon. Semua kelompok etnis di ras kuno dapat menghancurkan umat manusia dengan mudah.
Satu-satunya hal yang dibanggakan umat manusia adalah kamu mengetahui beberapa keterampilan sihir, segala sesuatu yang lain tidak ada gunanya di depan makhluk superior sepertiku. Sky Falcon Supreme marah. Sambil mengaum, kekuatan di tubuhnya semakin kuat. Kalau begitu, ayo kita coba. Mata Fang Yu dingin, dan dia tidak lagi mengelak, dan membuat gerakan berani. Ledakan, lengan kanan Fang Yu langsung memblokir cakar yang menghadap Sky Falcon Supreme. Fang Yu mengepalkan tangan kirinya dan menghantamkannya ke wajah Tian Falcon Supreme. Tiba-tiba meninju, kecepatan tinjunya sangat cepat, sehingga Sky Falcon Supreme yang fokus menyerang tidak punya waktu untuk menghindar. Engah, pukulan ini langsung mengenai wajah Heavenly Falcon Supreme, dan suara teredam pun meledak. Brengsek, Falcon Supreme penuh dengan kerangka luar yang keras, namun tulang wajah adalah bagian yang paling rentan. Menderita pukulan berat ini, pipi kanannya tenggelam menjadi potongan besar. Perasaan sakit datang, namun bagi Sky Falcon Supreme, rasa malu karena dipukul dengan pukulan membuatnya gila. Apa? Heavenly Falcon Supreme menengadah ke langit dan meraung, nafasnya terus melambung tinggi. Jangan berteriak, aku paling benci suaramu. Fang Yu berkata dengan ringan, mengangkat kaki kanannya, dan menendang ke arah perut Heavenly Falcon Supreme. Namun kali ini, reaksi Sky Falcon Supreme sangat cepat. Tiba-tiba ia menurunkan lengannya, meraih Fang Yu dan menendangnya ke arah kaki kanannya, menariknya dengan kuat. Wow, Fang Yu diseret. Cakar kiri Heavenly Falcon Supreme mencengkeram pergelangan kaki Fang Yu, dan cakar kanannya menggenggam leher Fang Yu. Lalu, tiba-tiba sulit. Ia ingin membagi Fang Yu menjadi dua bagian. Ingin merobekku. Mata Fang Yu berkedip. Dia hidup selama hampir 5.000 tahun dan melawan berbagai lawan. Tapi belum ada yang pernah mencobanya. Apa? Heavenly Falcon Supreme meraung, dan kedua cakarnya ditarik bersamaan. Kekuatan mengerikan ini cukup untuk meruntuhkan gunung. Mustahil bagi tubuh yang terdiri dari daging dan darah untuk menahan tingkat kekuatan ini. Namun, Fang Yu tidak ada dalam daftar ini. Bas, cahaya kuat muncul di permukaan tubuhnya. Sebelum dia pergi, sesosok hantu keluar dari tubuhnya. Ledakan, Heavenly Falcon Supreme hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan meletus dan mendengus kesakitan. Tapi ia masih mencengkeram pergelangan kaki dan leher Fang Yu, tidak mau melepaskannya, masih menariknya dengan kuat. Namun, saat berikutnya, hantu di permukaan tubuh Fang Yu tiba-tiba berkedip. Ledakan, kekuatan dahsyat menyebar, brengsek, cakar kiri dan kanan Heavenly Falcon Supreme terpotong, dan tubuh besar itu terbang keluar. Fang Yu menundukkan kepalanya ke udara. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang melihat bayangan hantu di tubuhnya, matanya bergerak sedikit. Serangan balik barusan bukanlah yang dia lakukan. Ini harus menjadi tubuh otonom dari tubuh roh Dao. Fang Yu mengangkat matanya, menatap Heavenly Falcon Supreme di kejauhan, dan mengangkat tangan kanannya. Bas, cahaya biru muncul, kekuatan murni surga menyebar. Pedang Dao surgawi bukan lagi pedang patah, bila lengkapnya bersinar dengan cahaya perak samar di bawah sinar matahari. Om, suara tajam pedang terdengar di udara. Fang Yu memegang tangan kanan pedang Tian Dao dan membukanya sedikit. Ini karena dia menggunakan pedangnya untuk membunuh istana Xian bertahun-tahun yang lalu, dan sekali lagi menggunakan pedang surgawi yang lengkap untuk bertarung. Sudah lama, Fang Yu memandang pedang Dao surgawi di tangannya dengan senyum tipis di wajahnya. Pada awalnya, dia tidak mau menyusun kembali pedang Dao surgawi karena dia ingin mempertahankan keadaan aslinya. Dan wasiat yang ditinggalkan oleh tuannya tidak hanya memperbaiki pedang Dao surgawi untuknya, tetapi juga mempertahankan semua yang awalnya dimiliki pedang Dao surgawi. Bahkan menambah semacam emosi di dalamnya. Pendampingan yang berlangsung ribuan tahun. Pada saat ini, teratai merah yang duduk di belakang gunung di kejauhan langsung berdiri. Melihat pedang di tangan Fang Yu, dia teringat momen memalukan sebelumnya. Swiss, dia melompat dan segera bergegas ke depan. Dia ingin lebih dekat dan mengamati dengan cermat gaya bertarung Fang Yu. Memegang ide serupa dengan Hong Lian, sesosok tubuh di tanah juga berlari keluar, berusaha mendekati posisi Fang Yu. Itu adalah si idiot pedang Lin Zilan. Fang Yu menggunakan pedang, kesempatan yang sangat langka ini. Dia ingin mengamati keterampilan pedang Fang Yu, serta serangan yang dikombinasikan dengan ilmu pedang surgawi. Baginya, ini tidak ada bedanya dengan pengajaran praktis. Zilan, oh, Lin Zengqiong di belakang, wajahnya membiru karena marah.
Patriark Lin, jangan khawatir, Saudara Fang tidak akan membiarkan Ling Fei terluka. Saat ini, Huaixu berkata dengan suara tidak jauh. Lin Zengqiong memandang Huaixu, menghela nafas, dan berkata, saya hanya takut Zilan akan mengganggu pertarungan Tuan Fang. Saat keduanya berbicara, sebuah pedang terdengar dari atas langit. Fang Yu mengepalkan pedang dao surgawi dan menebasnya. Energi pedang surgawi berbentuk bulan sabit bergegas menuju posisi elang surgawi tertinggi. Aura pedang sangat ganas, dengan kekuatan untuk memotong segalanya. Heavenly Falcon Supreme tidak mundur, tetapi bergegas menuju Jian Qi. Ledakan, pedang Qi menghantam tubuh Heavenly Falcon Supreme. Posisi yang kuat menyebabkan energi pedang runtuh. Namun, tulang di permukaan tubuh Heavenly Falcon Supreme masih berkilau dengan cahaya keemasan, tidak meninggalkan bekas luka. Melihat pemandangan ini, ekspresi banyak biksu di bawah berubah. Menghadapi pemboman energi pedang Fang Yu, dia tidak terluka. Betapa kuatnya tubuh ini, dengan cahaya keemasan yang berkelap-kelip. Ini hanyalah tubuh King Kong yang tidak rusak. Pada saat ini, Sky Falcon Supreme di langit meledak lagi dan bergegas menuju Fang Yu. Ibarat gunung yang bergerak, sekali lepas akan menimbulkan getaran ruang dan semburan kebisingan. Menghadapi Heavenly Falcon Supreme yang bergegas, Fang Yu mengangkat pedang dao surgawi dan memasang perisai pedang Qi. Di sekeliling perisai terdapat energi pedang yang berputar, setajam bor. Ledakan. Detik berikutnya, Heavenly Falcon Supreme menghantam Jian Qi. Hampir dalam sekejap, perisai gas pedang itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Fang Yu dipukul dengan keras dan terbang mundur. Apa? Heavenly Falcon Supreme tidak berhenti, bahu kanannya menekan di depannya, dan dia menabraknya lagi seperti banteng. Ini adalah langkah terkuatmu. Kamu tidak memiliki konten teknis apapun. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, menendang kakinya sambil terbang mundur. Setelah energi yang menyebalkan dilepaskan, dia memanfaatkan kekuatannya untuk terbang ke atas, hanya menghindari dampak dari Heavenly Falcon Supreme, dan mencapai puncak. Memanggil, Fang Yu membidik bagian belakang Heavenly Falcon Supreme di bawah, dan menebas dengan pedang. Engah, dengan suara yang tajam, percikan api keluar dari bilah pedang. Namun, tulang punggung Heavenly Falcon Supreme masih utuh, dan tidak ada bekas pedang. Kekuatanmu tidak bisa menyakitiku. Heavenly Falcon Supreme tiba-tiba berbalik, menyeringai, dan berkata, siapa yang bilang? Fang Yu berkata dengan ringan. Ledakan. Begitu suara itu turun, Fang Yu menendangnya keluar, menendangnya ke wajah Supreme Falcon. Retak. Seluruh wajah Heavenly Falcon Supreme tenggelam, dan tubuhnya terbang keluar lagi. Fang Yu berdiri di udara, melihat Heavenly Falcon Supreme terbang jauh, dan kemudian melirik pedang dao surgawi di tangannya dengan mata yang menakjubkan. Untuk makhluk tingkat tertinggi dari klan Falcon, kekuatan kerangka luarnya terlalu tinggi. 4 jenderal yang pernah bermain melawan satu sama lain sebelumnya tidak ada bandingannya. Kekuatan tulangnya mungkin telah mencapai kekuatan roh penjaga, naga roh yang ditemui Fang Yu di ujung utara. Menghadapi Linglong di awal, Fang Yu juga berusaha keras, tidak mampu membuat permukaan tubuhnya hancur. Kerangka luar dari Sky Falcon tertinggi saat ini pada dasarnya telah mencapai tingkat ini. Namun, seperti halnya manusia, di kepalanya lah letak kelemahannya. Di kejauhan, Sky Falcon Supreme menstabilkan sosoknya, dan sayap di punggungnya mengepak dengan sangat cepat. Cakar yang patah telah tumbuh saat ini. Ia mencengkeram wajah yang tenggelam karena tendangan Fang Yu, dan terdengar suara serak yang aneh di tenggorokannya. Apa? Sky Falcon Supreme sedikit membungkuk di udara, dan kerangka luarnya memancarkan semburan cahaya. Retak, permukaan tubuhnya mulai memancarkan semburan lampu listrik. Pada saat ini, auranya meroket, mencapai puncaknya. Boom! Nafas teror melanda dunia, bahkan awan di ketinggian pun seakan cepat surut karena ketakutan akan nafas tersebut. Nafasnya telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan, tetapi tampaknya tidak ada habisnya, dan ia masih terus meningkat. Papa, ruang di sekitarnya tidak tahan, dan ada banyak retakan. Apa? Falcon Supreme tiba-tiba membuka tubuhnya. Boom! Pada saat ini, nafas kengerian menyebar kemana-mana. Di tanah di bawahnya, berbagai pohon tumbang, dan beberapa bangunan lama runtuh. Ruang di sekitar Sky Falcon Supreme hancur dalam jumlah besar, dan celah hitam besar muncul. Di saat yang sama, api berwarna merah darah menyala di permukaan tubuhnya. Pada saat ini, aura Heavenly Falcon Supreme sangat menakutkan.
Blood Fury, yang maha tinggi benar-benar menunjukkan tubuh kemarahan darah. Keempat makhluk klan elang surgawi di belakang terkejut di dalam hati mereka. Tubuh kemarahan darah adalah bentuk terkuat dari klan Sky Falcon mereka, dan hanya dapat ditampilkan di alam di atas tingkat raja. Bakar dengan darah Anda sendiri untuk merangsang semua kemampuan Anda secara ekstrim. Dan kemarahan darah tertinggi, ini pertama kalinya mereka bertemu. Nafas yang begitu mengerikan membuat hati mereka sebagai bawahannya bergetar. Dan Beku yang sedang menyaksikan pertempuran di tanah gemetar pada saat ini, lututnya terasa lembut, dan dia hampir jatuh berlutut. Langit tampak berwarna merah cerah karena nyala api berdarah di atasnya. Seluruh dunia dipenuhi bau darah dan keputusasaan. Di panti jompo, banyak biksu yang lemas dan gemetar terus-menerus. Bahkan wajah Qin Yao pucat saat ini, dan tubuhnya yang gemetar hanya bisa bersandar di dinding hingga hampir jatuh ke tanah. Nafas seperti ini, lebih baik dari 10.000 elit. Yuan Sankuan mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, menatap sosok di langit. Wajah Huaixu serius, dan Zenki di tubuhnya sudah berjalan, siap berangkat kapan saja. Wow, binatang pengunyah langit yang telah lama tertahan mengeluarkan raungan pelan, melihat ke arah sosok di atas, ingin sekali mencoba. Kamu berani melompat? Aku akan menendangmu dulu. Fang Yu sepertinya merasakan gerakan abnormal dari pemakan langit, meliriknya, dan berkata. Binatang pengunyah kosong itu menundukkan kepalanya lagi, menggali tanah. Fang Yu memandang ke arah Heavenly Falcon Supreme, yang tidak jauh dari celah ruang besar, terbakar dengan api berwarna darah, matanya waspada. Mungkinkah ini bentuk pertarungan pamungkas? Fang Yu menunduk dan melihat pedang surgawi di tangannya. Kamu tidak bisa melukainya secara langsung dengan pedang Dao surgawi, tapi... Hati Fang Yu tergerak. Bas, ada semburan cahaya biru di tangan kanannya. Perasaan nyaman yang menyegarkan muncul di hati saya. Rui Qinglian, Fang Yu memperkenalkan kekuatan angan-angan teratai hijau ke dalam pedang surgawi. Dia ingin menggunakan Rui Qinglian untuk memperkuat pedang Dao surgawi. Bila pedang surgawi mulai bergetar, dan semburan cahaya biru muncul. Saat ini, bilahnya ditutupi lapisan cahaya biru. Dicampur dengan cahaya biru asli dari pedang Dao surgawi, membentuk cahaya yang lebih cemerlang. Benar saja, itu bisa diperkuat. Fang Yu menyorotkan matanya dan mengangkat pedang Dao surgawi. Bas, pada saat ini, aura pedang dari pedang Dao surgawi menyatu dengan kekuatan angan-angan Qinglian, membuatnya semakin ganas. Seluruh tubuh terbakar api, lalu, tambah lagi. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berpikir. Panggilan, nafas biru sedingin es menyelimuti pedang surgawi. Air mata yang sangat dingin. Tombak suci langit dan Li Huo menyatu, dan pedang surga, cocok untuk menangis. Bas, pedang Dao surgawi yang terus-menerus memberkati angan-angan teratai hijau dan tangisan air mata, aura pedang yang terpancar darinya dapat mengejutkan semua jiwa. Cukup kuat, akibatnya, Fang Yu memegang pedang Dao surgawi dan merasakan kegembiraan yang tak terkendali di dalam hatinya. Jika Anda ingin memberi nama pedang Dao surgawi saat ini, yaitu, pedang Dao surgawi dingin ekstrim Rui. Namanya panjang, tapi kedengarannya kuat. Fang Yu, kamu ingin menguburkan roh klanku yang telah mati. Berapa banyak roh klanku yang kamu bunuh? Gelombang www.novelringan.com. Gelombang aku akan mencabik-cabikmu sebanyak mungkin. Teriak Sky Falcon, menuju posisi Fang Yu, tiba-tiba bertepuk tangan. Ledakan, dua kekuatan meledak ke arah Fang Yu dari dua arah. Wow, sosok Fang Yu melintas dan muncul di depan Heavenly Falcon Supreme. Tahukah kamu, jika kamu membutuhkan dua pedang untuk membunuhmu sekarang, itu adalah kegagalanku. Fang Yu memandang Heavenly Falcon Supreme di hadapannya, dan berkata dengan ringan. Aku harap kamu masih bisa tenang saat kamu mati. Heavenly Falcon Supreme meraung, segera mengangkat cakarnya yang terbakar dengan api berwarna darah dan menyerang ke arah Fang Yu. Tanpa mengubah wajahnya, Fang Yu mengangkat pedang Dao surgawi di tangannya yang terjalin dengan aura biru, dan menebasnya dengan satu pedang. Retakan, kecepatan pedang ini, dari hancur dan jatuh hingga menutup, selesai dalam sekejap. Para pengamat bahkan tidak melihat proses mengayunkan pedang. Namun, gerakan Heavenly Falcon Supreme tiba-tiba berhenti dengan kaku. Itu menjaga postur menembak, tidak bergerak. Bahkan ekspresi wajahnya tetap sangat terdistorsi. Mata rampingnya sedikit melebar, dan pupil matanya bersinar karena keheranan.
Fang Yu menurunkan pedang Dao Surgawi dan perlahan mundur beberapa meter. Saat ini, semuanya sunyi. Tidak ada yang bereaksi terhadap apa yang terjadi. Retak, retak, retak. Setelah beberapa detik, noda darah yang terlihat jelas muncul di wajah Supreme Falcon. Noda darah ini menyebar dari atas ke bawah, melintasi dagu, leher, dada, perut, tubuh bagian bawah. Retak, semburan cahaya biru menutupi seluruh tubuh Heavenly Falcon Supreme, menutupi api berwarna darah di permukaan dari tubuhnya. Api amukan darah menghilang seketika. Ledakan, 2 detik kemudian, tubuh Heavenly Falcon Supreme terbelah menjadi 2, meledak di udara. Boom, suara yang memekakkan telinga membuat sensasi di seluruh mansion. Di langit, tempat Sky Falcon Supreme awalnya berada, hanya tersisa beberapa celah di ruang gelap. Sisa dari 2 bagian Sky Falcon Supreme jatuh ke tanah. Pada saat ini, nafas yang mengejutkan dunia dan menekan semua roh sebagian besar telah menghilang. Masih ada ekspresi tidak percaya dan ngeri di kedua bagian wajah Heavenly Falcon Supreme. Terutama kedua matanya yang ramping, terbuka sangat terbuka, terlihat sangat menakutkan. Fang Yu melihat puing-puing Heavenly Falcon Supreme, yang jatuh ke bawah, sedikit menyipitkan mata, dan mengangkat pedang Dao Surgawi, yang terjalin dengan cahaya biru, siap untuk pergi lagi. Dengan pengalaman bertarung melawan Jenderal Merah terakhir kali, dia tahu bahwa Supreme Falcon mungkin belum benar-benar mati saat ini. Bahkan Jenderal Merah pun bisa meninggalkan sebutir telur untuk menyelamatkan nyawanya, jadi meskipun ada beberapa telur di tubuh Sky Falcon Supreme, itu normal. Fang Yu tidak ingin memberi kesempatan pada Heavenly Falcon Supreme untuk bangkit kembali. Dia mengangkat telapak tangan kanannya, bersiap menggunakan Li Huo untuk membakar tubuh Supreme Falcon. Roar, tapi sebelum Fang Yu sempat melepaskan Li Huo, suara gemuruh datang dari bawah. Ledakan, pemakan langit, yang secara paksa diminta oleh Fang Yu untuk tidak bergerak, akhirnya tidak dapat menahannya saat ini, dan bergegas ke udara dengan tendangan yang kuat. Selama proses ini, mulutnya menjadi sangat besar. Retakan, kedua bagian dari Heavenly Falcon Supreme ditelan oleh mulut besarnya seperti lubang hitam. Boom, binatang pengunyah udara itu jatuh kembali ke tanah dan menginjak tanah hingga roboh. Namun saat ini, ia telah menutup mulutnya dan merasa puas. Di ketinggian, Fang Yu memandangi binatang pengunyah langit dan menarik kembali telapak tangan kanannya. Ada keheningan di sekitar, segalanya terjadi begitu cepat sehingga tak seorang pun di ruangan itu bisa bereaksi. Nafas Heavenly Falcon Supreme baru saja naik ke tingkat yang sangat menakutkan, tetapi dalam sekejap mata, nafasnya menghilang. Tubuh yang tercekik, terbakar dengan api berwarna darah, juga terbelah menjadi 2, lalu ditelan oleh pemakan langit dan menghilang langsung ke dunia ini. Proses ini, totalnya tidak lebih dari 2 menit. Perasaan putus asa dan tercekik yang ditimbulkan oleh semua orang di mansion karena aura mengerikan dari Heavenly Falcon Supreme juga berubah menjadi keterkejutan, keraguan, dan ketidakpercayaan dalam waktu sesingkat itu. Terutama Lin Zilan di tanah, dan Hong Lian di belakang gunung di kejauhan, tampak bingung saat ini. Mereka semua ingin melihat baik-baik cara seekor bulu menggunakan pedang dan keterampilan bertarungnya. Tapi saya tidak berpikir, pertempuran telah berakhir sebelum dimulai. Mereka bahkan tidak melihat Fang Yu menggunakan ilmu pedang dan keterampilan apapun. Itu hanya pedang. Tubuh Sky Falcon Supreme yang agung terbelah menjadi 2, hancur berkeping-keping. Di gunung belakang, Hong Lian menatap sosok Fang Yu di udara di kejauhan, serta pedang surgawi yang bersinar dengan cahaya biru di tangannya, menggigit bibir merahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika Fang Yu mencoba pedangnya, dia mungkin bahkan tidak menggunakan kekuatan sanceng yang sebenarnya. Meskipun dia mengetahuinya sejak dini, dia juga mengakui bahwa Fang Yu jauh lebih kuat darinya. Namun ketika dia benar-benar menyadari kesenjangan tersebut, dia merasa tidak nyaman lagi. Bagaimanapun, dia dan Fang Yu sama-sama ahli waris yang dipilih oleh Phoenix Origin. Namun, kekuatan Fang Yu jauh lebih tinggi daripada miliknya, yang membuatnya merasa bahwa dia tidak layak mendapatkan Divine Phoenix Origin dengan rasa frustrasi yang sangat besar. Kenapa? Ada manusia yang begitu kuat. Hong Lian menatap Fang Yu, alisnya berkerut, wajah Qiao Mei penuh kebingungan. Di tanah, Lin Zilan juga menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Dia pulih dengan cepat, matanya jernih. Berbeda dengan perasaan Hong Lian, dia hanya merasa bersemangat dan bersemangat setelah melihat serangan Fang Yu barusan.
Dari sudut pandangnya sendiri, praktik ilmu pedang yang ekstrim adalah mereduksi kompleksitas menjadi kesederhanaan. Puncak ilmu pedang sangatlah sederhana. Baginya, pedang Fang Yu barusan adalah interpretasi terkuat dari teknik pedang terbaik. Begitu cepat hingga mata telanjang tidak bisa menangkapnya, begitu kuat. Sehingga Heavenly Falcon Supreme bahkan tidak memiliki kesadaran mengelak sebelum dia meninggal. Sederhananya, pada saat itu, pedang Fang Yu lebih cepat daripada persepsi bahaya Heavenly Falcon Supreme. Ini, seberapa kuat pedangnya? Lin Zilan menatap Fang Yu di langit, matanya berbinar. Apa yang selalu ingin dia saksikan dengan matanya sendiri adalah pemandangan yang menunjukkan kendo terhebat. Tanpa diduga, saya melihatnya hari ini. Hingga saat ini, dia sepenuhnya menganggap Fang Yu sebagai panutan. Dia bekerja keras untuk berlatih ilmu pedang surgawi, hanya berharap suatu hari dia bisa mendekati level Fang Yu. Sekalipun bakatnya terbatas, setidaknya setengah dari level kendo Fang Yu. Lin Zilan sangat bersemangat, menatap sosok Fang Yu di langit. Tertinggi, sudah mati. Pada saat ini, 4 makhluk tingkat tinggi di langit yang mengikuti Heavenly Falcon Supreme merasa hati dan kepala mereka akan meledak. Ini yang tertinggi. Mereka secara pribadi telah melindungi Dharma selama berhari-hari dan menyaksikan proses kenaikan pangkat Raja Langit Falcon menjadi yang tertinggi. Yang tertinggi, bagi suatu kelompok etnis, supremasi adalah simbol status. Mereka, Sky Falcons, seharusnya pindah ke puncak, menjadi kelompok dengan peringkat tertinggi di klan kuno. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika Yang Maha Tinggi memecahkan cangkangnya, 200.000 roh elang surgawi yang menduduki ibu kota utara telah dihancurkan. Dan sekarang, bahkan Yang Maha Tinggi telah dipenggal. Ini adalah pukulan telak. Setelah Yang Maha Tinggi mati, Sky Falcons tidak ada lagi. Keempat makhluk terhormat itu saling memandang, merah darah di antara pupilnya yang ramping. Saat ini, mereka tidak lagi merasa takut. Mereka hanya dipenuhi oleh satu keyakinan. Mereka ingin membalas dendam. Bahkan jika dia tidak dapat membunuh Fang Yu, dia harus membayar harganya. Bunuh orang-orang di sekitarnya. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Keempat makhluk agung itu segera berangkat. Swiss. Sayap di punggung mereka mengepak dengan cepat dan menukik ke tanah dengan momentum yang kuat. Fang Yu memandang keempat makhluk terhormat ini dan sedikit menyipitkan mata. Oh, apakah kamu berubah pikiran? Fang Yu mencibir di sudut mulutnya dan mengangkat pedang Dao surgawi di tangannya. Tujuan mereka adalah agar kita berhati-hati. Para biksu di tanah kembali sadar, wajah mereka pucat dan berseru. Bagi Fang Yu, makhluk Sky Falcon ini bukanlah apa-apa, bahkan tidak sebaik semut. Tapi bagi biksu biasa, makhluk terhormat dari klan Sky Falcon sudah tak terkalahkan. Pada saat ini, keempat makhluk terhormat itu bergegas ke arah mereka, tentu saja membuat mereka ketakutan. Desir, salah satu makhluk klan elang terhormat bergegas menuju Lin Zilan, yang paling dekat dengan Fang Yu. Kecepatannya terlalu cepat, Lin Zilan baru saja pulih, mencoba menghunus pedang panjang di pinggangnya, tapi sudah terlambat. Zilan, Lin Zengqiong di gedung tinggi di kejauhan melihat pemandangan ini, dan dia putus asa. Matikan aku. Makhluk terhormat itu mengangkat kaki kanannya yang tajam dan menepuk kepala Lin Zilan. Retakan, namun saat ini, terdengar suara yang tajam. Cakar tajam, yang berjarak kurang dari 50 cm dari wajah Lin Zilan, tiba-tiba berhenti seperti ini, masih di udara. Makhluk yang menakjubkan dan menakjubkan ini, seluruh tubuhnya berdiri di depan Lin Zilan gelombang www.novelringan.com gelombang, mempertahankan postur menyerang. Bukan hanya yang satu ini, tapi 3 makhluk agung di penjuru lain. Permukaan tubuh mereka ditutupi lapisan cahaya biru yang sangat pucat, memancarkan semburan udara sedingin es. Makhluk terhormat di depan Lin Zilan masih meraung di tenggorokannya. Matanya merah darah, menatap Lin Zilan. Namun, tubuhnya tidak mampu bergerak semenit pun. Lin Zilan mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Saya melihat Fang Yu di langit, mengangkat pedang Dao surgawi di tangannya dan mengarahkannya langsung ke langit. Di ujung pedang surga, ada semburan cahaya biru yang kuat. Di mata Lin Zilan, pemandangan ini cukup mengejutkan. Sehingga hati sanubarinya yang bodoh sedikit bergetar. Roar, pada saat ini, binatang pengunyah langit di kejauhan tiba-tiba berangkat. Itu bergegas menuju posisi Lin Zilan. Wajah Lin Zilan berubah dan dia segera mundur. Retakan, pemakan langit datang ke posisi Lin Zilan,
mengambil mulut besar, dan menelan makhluk terhormat yang dibekukan. Dalam arti sangat dingin. Kemudian, ia bergegas ke lokasi lain, dengan sangat cepat. Saat ini, ia hanya seperti harimau dan macan tutul, tidak terlalu dilebih-lebihkan. Namun momentum menelan segalanya membuat hati setiap orang yang hadir merasa frustasi. Jika mereka tidak tahu bahwa ini adalah hewan peliharaan roh Fang Yu, mereka akan takut untuk berteriak. Retak, retak, retak. Binatang pengunyah kosong itu bergegas berkeliling, menelan 3 makhluk terhormat yang tersisa ke dalam perut mereka dalam 1 menit. Setelah keempat makhluk terhormat itu ditangani, ia mulai berlari dengan liar lagi, ke arah timur mansion. Segera, itu hilang. Saat ini, mansion itu benar-benar sepi. Fang Yu mencabut pedang Dao Surgawi, mengulurkan tangan kirinya, dan dengan lembut membelai pedangnya. Pada saat ini, rasa dingin yang ekstrim pada bilahnya dan kekuatan King Lian keduanya tampak sangat lembut. Tahukah Anda, bagi musuh, berkah dari kedua energi ini sangat menghancurkan. Kesesuaian pedang Dao Surgawi, air mata dingin, dan Ruyi King Lian sangat cocok, seolah-olah seharusnya digabungkan bersama. Mata Fang Yu berkedip. Setelah memberkati energi Ruyi King Lian dan air mata dingin, kekuatan pedang Dao Surgawi meningkat lebih dari 1 tingkat. Kekuatan surganya sendiri dapat menyatu sempurna dengan makna dingin yang ekstrim. Dan keberadaan Ruyi King Lian telah meningkatkan ketajaman dan keuletan seluruh bilahnya beberapa kali lipat. Gabungkan bersama-sama, itu adalah senjata ajaib yang tiada taraf. Pedang Dao Surgawi dingin ekstrim Ruyi, namanya sepertinya terlalu panjang, tapi aku tidak bisa memikirkan nama yang lebih baik, jadi mari kita lakukan untuk saat ini. Fang Yu berkata dalam hatinya. Di sela-sela pikirannya, Fang Yu menghilangkan 2 energi yang diberkati oleh pedang Dao Surgawi. Cahaya permukaan pedang Tiandao perlahan menghilang. Fang Yu membalikkan pedang Dao Surgawi, bersiap untuk mengambilnya kembali. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan ada tanda di gagang pedang Dao Surgawi. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, sulit menemukannya. Namun tanda ini tentunya tidak ada sebelumnya. Fang Yu mengangkat gagangnya ke matanya dan mengamati dengan cermat. Ini tandanya seperti bunga teratai. Ruyi King Lian, mata Fang Yu bergerak sedikit, melihat tanda ini. Bagaimana situasinya? Fang Yu mencoba bertanya pada air mata dingin ekstrim dan Li Huoyu. Tuan, ini adalah tanda Ruyi King Lian. Air mata dingin ekstrim dengan cepat menjawab. Tandai, mengapa menandai? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik. Ini menunjukkan bahwa Ruyi King Lian menyetujui pedang ini. Tear of Chill terdiam beberapa saat dan menjawab. Kenali pedang ini. Fang Yu mengerutkan kening, merasa pernyataan ini aneh. Tuan, Anda dapat menganggap jejak ini sebagai tubuh Ruyi King Lian. Itu telah menyatu dengan pedang. Setelah Anda menggunakan pedang, Anda tidak perlu memanggil Ruyi King Lian. Kata air mata dingin lagi. Oh, Fang Yu terkejut sesaat, lalu melihat tanda teratai di gagangnya lagi. Tanda ini, sebenarnya adalah Ruyi King Lian. Sudah terintegrasi dengan pedang Dao Surgawi. Dengan kata lain, penguatan pedang Dao Surgawi Ruyi King Lian bukanlah 1 kali, tapi permanen. Itu tidak buruk, untuk selamanya, kata Fang Yu. Setelah menyingkirkan pedang Dao Surgawi, Fang Yu melihat ke tanah di bawah dan menggelengkan kepalanya. Meski kedatangan Heavenly Falcon Supreme tidak menimbulkan kerusakan berarti, namun tekanan yang dikeluarkannya tetap menyebabkan kekacauan di tanah dengan radius beberapa ratus meter. Beberapa bangunan runtuh dan pohon tumbang. Masih banyak tanah runtuh yang terinjak oleh Sky Eater. Angin kecil berpadu, kamu punya pekerjaan lagi, kata Fang Yu. Tuan, aku masih harus mempelajari lingkaran sihir itu. Entah, kapan, Xiao Feng Chai muncul di samping Fang Yu dan berkata dengan sedih. Jangan khawatir, lakukan perlahan, atau kamu bisa mengajari Seng Sui cara memperbaikinya, kata Fang Yu. Oh, ngomong-ngomong, aku bisa mengajari Sister Seng Sui. Kalau begitu biarkan dia melakukan hal ini. Xiao Feng Chaim berkata dengan gembira saat matanya berbinar. Ingatlah untuk memperbaiki lingkaran pertahanan mansion, yang terbaik adalah memperkuatnya. Fang Yu berkata, lingkaran pertahananmu agak rentan. Tuan, itulah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Monster-monster ini terlalu kuat, dan saya tidak bisa menahannya, kata Xiao Fengling. Petik 2 titik. Tidak masalah, perbaiki saja dengan intensitas sebelumnya. Setelah itu, saya tidak akan memberikan kesempatan kepada balapan asing untuk kembali.
Fang Yu menepuk kepalanya dan perlahan mendarat di tanah. Dia melihat sekeliling, menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suara, dan berkata, tidak apa-apa, setiap orang harus melakukan apapun yang mereka inginkan. Kata ini sampai kepada semua orang di mansion. Pada saat ini, semua orang kembali sadar seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi. Sejak Fang Yu jatuh dari langit, banyak orang tidak dapat melihat sosok Fang Yu. Di panti jompo, Qin Yao menepuk dadanya dengan ringan dan menghela nafas lega. Dia menoleh dan memandangi para biksu yang terpuruk di halaman. Saat ini, dia juga bangun, tampak malu. Semuanya, kembali dan lanjutkan pemulihan. Qin Yao tersenyum, selama Tuan Fang ada di sana, Anda tidak akan pernah berada dalam bahaya. Setengah jam kemudian, puncak bangunan bambu. Huaixu, Yuan Sankuan, Lin Zengqiong dan lainnya semuanya hadir. Fang Yu duduk di kursi malas dan menyesap teh Ye Seng Sui, merasa puas. Melihat ekspresi acuh tak acuh Fang Yu, setiap orang yang hadir memiliki ekspresi berbeda. Mereka baru saja diserang oleh makhluk tingkat tertinggi, dan mereka tidak melambat, tapi Fang Yu tampaknya tidak peduli. Tuan Fang, menurut Anda di antara ras alien, berapa banyak lagi makhluk kuat yang seperti Falcon Surgawi yang tertinggi? Lin Zengqiong menelan ludah dan bertanya dengan suara pelan. Pasti ada lebih banyak lagi. Fang Yu berkata, itu tidak bisa dihindari. Mendengar kalimat tersebut, wajah seluruh orang yang hadir menjadi tidak sedap dipandang. Makhluk tingkat tertinggi, bagi mereka, sangat seperti dewa iblis yang turun, mereka bahkan tidak memiliki gagasan untuk berkonfrontasi. Jika memang ada banyak level seperti itu di antara ras alien, mustahil untuk dibayangkan. Di antara banyak dari mereka, hanya Fang Yu yang memiliki syarat dan modal untuk mengalahkan Supreme. Jika suatu hari Fang Yu terlibat dalam hal lain, makhluk tertinggi datang ke pintu lagi, mengapa mereka menangkis? Selama Fang Yu tidak ada di sana, bahkan makhluk tertinggi, sudah cukup untuk membantai umat manusia. Semua orang merasa merinding memikirkan hal ini. Keberadaan ras alien ibarat pisau daging yang selalu dikalungkan di leher, mungkin akan jatuh. Fang Yu melirik orang-orang di depannya, dan tersenyum, jangan gugup, meskipun akan ada makhluk tertinggi, tetapi jumlahnya pasti sangat kecil, paling banyak hanya beberapa lusin, bahkan beberapa ratus, bukan masalah besar. Beberapa ratus bukanlah masalah besar. Dengan kekuatan mengerikan dari makhluk tertinggi, selama ada yang muncul, itu sudah cukup untuk menghancurkan umat manusia. Saudara Fang, apakah Heavenly Falcon Supreme barusan memberi Anda tekanan? Huaixu bertanya dengan ekspresi serius, selain auranya, di manakah kekuatannya tercermin? Satu-satunya kelebihannya adalah kulitnya yang tebal dan tubuh fisiknya yang sangat kuat. Fang Yu berkata, tetapi menurut dugaanku, Heavenly Falcon Supreme ini seharusnya baru saja menerobos, jika tidak, ia tidak akan muncul begitu saja sekarang. Tidak butuh waktu lama setelah terobosan, artinya, kata Huaixu dengan perubahan ekspresi. Ya, Heavenly Falcon Supreme ini termasuk di antara makhluk tertinggi, dan kekuatannya harus berada pada level terendah. Fang Yu berkata, makhluk asing yang menjadi yang tertinggi lebih awal seharusnya lebih kuat dari itu. Baru saja, Sky Falcon Supreme, salah satu masalah besarnya adalah nafasnya tidak stabil. Meskipun secara keseluruhan terlihat sangat kuat gelombang www.novelringan.com gelombang, sebenarnya ia kuat di luar dan di dalam. Ketergantungan terbesarnya adalah kerangka luarnya. Ucapan Fang Yu tidak membuat orang-orang yang hadir menjadi rileks, malah menjadi semakin berat. Heavenly Falcon Supreme sangat kuat, tetapi ini mungkin merupakan tingkat kekuatan tempur terendah di Roh Kudus tertinggi. Jadi, seberapa menakutkankah keberadaan yang telah menjadi yang tertinggi? Pertanyaan tentang kuantitas, bahkan lebih menyeramkan setelah dipikir-pikir. Fang Yu, aku menanyakan pertanyaan yang sangat realistis. Yuan Sankuan memandang Fang Yu dan bertanya. Fang Yu menjawab sambil menyesap teh lagi. Dengan kekuatanmu saat ini, menurutmu berapa banyak makhluk tertinggi yang bisa kamu hadapi pada saat yang sama? Yuan Sankuan menyipitkan mata dan bertanya dengan serius. Fang Yu terkejut sejenak, dan berkata, saya tidak mengetahui hal ini dengan baik, terutama karena saya tidak tahu banyak tentang makhluk tertinggi ini. Petik 2. Jika suatu hari makhluk tertinggi benar-benar datang berkelompok, kami mungkin tidak banyak. Yuan Sankuan menggelengkan kepalanya dan berkata, faktanya,
Fang Yu tidak bermaksud meminta bantuan orang lain ketika berhadapan dengan makhluk tertinggi. Target makhluk tertinggi adalah setengah langkah abadi di puncak masa kesengsaraan. Dan para biksu tertinggi di ibu kota utara di mansion ini memiliki basis budidaya tertinggi tetapi puncak alam yin yang. Di hadapan makhluk tertinggi, kekuatan tempur mereka masih jauh dari cukup. Tapi Anda tidak bisa berbicara dengan jujur. Bagi para beku ini, kepercayaan diri sangatlah penting. Jadi, Fang Yu berdiri, mengamati orang-orang di depannya, dan berkata, saya harap Anda dapat memanfaatkan waktu ini dan segera berlatih. Anda dapat menemukan saya jika Anda memerlukan metode latihan apapun, dan saya akan kembali ke gedung kitab suci Tibet untuk menemukan yang cocok untuk Anda. Latihannya, dengan aura langit dan bumi saat ini, jika Anda bekerja keras, Anda benar-benar memiliki peluang untuk mencapai alam hidup dan mati, atau bahkan alam abadi setengah langkah. Jika kalian semua mencapai puncak masa kesengsaraan, bahkan jika makhluk tertinggi benar-benar datang, mereka akan mati. Di puncak masa kesengsaraan, peri setengah langkah. Fang Yu mengatakan ini dengan ringan, tetapi alam yang belum pernah dicapai oleh biksu manapun selama bertahun-tahun. Puncak masa kesengsaraan disebut keabadian setengah langkah karena alam ini sebenarnya hanya selangkah lagi untuk terbang menuju keabadian. Pada puncak masa kesengsaraan, yang perlu ditunggu adalah waktu yang tepat. Ketika saatnya tiba, perampokan guntur dapat terjadi. Selama Anda selamat dari kesengsaraan guntur, Anda dapat melampaui dunia fana dan naik menjadi peri. Ini adalah tujuan akhir semua beku sejak zaman kuno. Namun, energi spiritual antara langit dan bumi secara bertahap menipis, dan bahkan para beku di masa kesengsaraan pun jarang, apalagi kesengsaraan terbang. Kini, Fang Yu telah membuang konsep puncak masa kesengsaraan. Hal ini mengejutkan semua orang yang hadir. Waktunya berbeda, dan saya dapat memberitahu Anda, karena kekayaan aura saat ini lebih banyak daripada periode sebelumnya. Fang Yu berkata dengan ringan, ketika auranya tidak begitu kaya, ada begitu banyak orang yang melonjak menjadi abadi. Petik 2. Dan sekarang, auranya lebih kuat dari saat itu. Artinya, lebih mudah untuk naik di era ini daripada sebelumnya. Ucapan Fang Yu memberikan pengaruh yang menggembirakan bagi semua orang yang hadir. Namun nyatanya, hanya Yuan Sankuan, Huaixu, dan Bai Ran yang benar-benar dekat dengan hidup dan mati. Sedangkan bagi yang lain, butuh waktu lama untuk berkultivasi hingga puncak melintasi malapetaka. Fang Yu awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi menerima pesan transmisi suara. Bos, aku baru saja melihat situasi di mansion. Bos, kamu sangat galak, kamu dapat dengan mudah menyelesaikan 5 makhluk klan elang, postur heroikmu terukir di pikiranku, aku. Suara Su Changge terdengar, kamu memintaku untuk melihat ke langit, ada apa? Fang Yu menyela sanjungan Su Changge dan bertanya, ngomong-ngomong, bos, kemarilah sekarang, biar ku bilang aku benar-benar tidak tahu, kamu harus melihatnya dengan mata kepala sendiri, kata Su Changge. Petik 2. Baiklah, aku akan lulus sekarang, kata Fang Yu. Kemudian, Fang Yu menyapa semua orang di depannya, lalu meninggalkan bangunan bambu dan menuju ke Gioping the Sky. Di bagian atas bangunan bambu, setiap orang terlihat berbeda. Semuanya, merupakan berkah besar bagi ras manusia untuk memiliki saudara laki-laki Fang. Huaisu berpikir sejenak, dan berkata, tetapi keberadaan seperti saudara laki-laki Fang ditakdirkan untuk meninggalkan bumi dan naik ke alam abadi di zaman pemulihan spiritual ini. Tidak akan lama lagi dia bisa berdiri di depan kita dan mendukung ras alien untuk kita. Oleh karena itu, kita harus mengikuti saran saudara Fang, berlatih keras, dan meningkatkan kekuatan kita, setidaknya, kita harus membantu sedikit dan memberikan kontribusi yang kuat. Semua orang mengangguk. Saya pikir alam yin yang sudah sangat kuat, dan berpikir bahwa tidak banyak lawan di bawah dunia. Sekarang alien telah bangkit, saya menyadari bahwa saya bahkan bukan daun bawang. Yuan Sankuan menghela nafas dan menertawakan dirinya sendiri, benar saja, ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia. Saya harus mendapatkan kembali energi masa muda saya. Tuan Yuan, jika Anda bahkan tidak menghitung daun bawang, maka kita tidak memilikinya selama masa kesengsaraan. Bukankah itu tidak sebagus debu? Lin Zengqiong tersenyum pahit. Mari kita memberi semangat. Yuan Sankuan menggelengkan kepalanya, berjalan ke bangunan bambu, dan langsung melompat ke bawah.
Zheng Ze berjalan ke tubuh Huaixu dan berkata, "Guru, tentang Liga Tiandao. Liga Dao Surgawi masih diperlukan, untuk didirikan sesuai rencana," kata Huaixu. "Bagus." Zheng Ze mengangguk dan menjawab. Fang Yu datang ke biro Jingtian dan berjalan ke halaman dalam. "Bos, Su Changge sudah lama menunggu di sini," dan ketika dia melihat Fang Yu, dia segera melangkah maju. "Bagaimana situasinya?" Fang Yu bertanya. Su Changge berbalik dan melambai. Seorang anggota permainan mengintip berjubah putih melangkah maju sambil memegang bola kaca di tangannya. "Tuan Fang." Anggota itu membungkuk sedikit. "Cepat lepaskan layar pemantauan tempat itu," kata Su Changge. Ya, anggota tersebut berdiri, menyentuh bola kaca dengan kedua tangan, dan meneriakkan taktik. Bas, bola kaca itu bersinar, memperlihatkan tirai tipis. Gambar di tirai tipis terletak pada posisi yang sangat tinggi. Dapat dikatakan berada tepat di bawah awan. Dari sudut ini terlihat dataran luas dan warna tanahnya merah tua. Ini adalah dataran tanah merah, terletak di sebelah barat wilayah barat daya, seluas hampir 300.000 km persegi, kata Su Changge. Yah, apa yang aneh tentang ini? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Bos, jangan khawatir. Su Changge menoleh untuk melihat anggota game mengintip, dan berkata, apakah ini gambar real time? Sesuaikan waktunya kembali ke 3 hari yang lalu. Ya, anggota itu menjawab lagi. Kemudian, tirai tipis berkedip sedikit. Konten di layar tidak berubah. Bidang pandang adalah bidang pandang yang sama, dan sudutnya sama. Namun, situasi abnormal segera terjadi. Gambaran di bidang penglihatan tiba-tiba menjadi sangat gelap. Rasanya seperti tiba-tiba memasuki malam, dan bahkan beberapa area hijau di dataran pun tak terlihat. Namun proses ini berlangsung kurang dari 1 detik, dan gambar segera menjadi cerah kembali, dan tanah merah tua benar-benar terlihat. Kemudian beberapa detik berlalu, dan layar menjadi gelap gulita lagi, dan saya tidak dapat melihat jari saya. Sedetik kemudian, cahayanya kembali lagi, dan segala sesuatu yang terlihat aman dan sehat. Dengan cara ini, dalam setengah menit berikutnya, gambar di tirai tipis berkedip-kedip. Bos, kamu pasti mengira gambar saat ini adalah hasil akselerasi, atau mengira senjata ajaibnya rusak. Tapi nyatanya tidak demikian. Su Changge berkata, ini adalah gambar real-time 3 hari lalu. Dan, hukum pada saat itu sama sekali tidak ada masalah dengan perangkat tersebut. Berapa detik yang kamu tonton sekarang, berapa detik telah berlalu sejak waktu di layar ini. Dan dataran tanah merah ini, selalu dalam keadaan bersinar terang. Ada cukup cahaya untuk beberapa detik, dan jarak pandang sangat tinggi, tapi tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan untuk sesaat. Ini seperti ATV tidak berfungsi. Bagaimana ini mungkin? Fang Yu mengerutkan kening dan menatap Su Changge. Saya juga sangat tidak mempercayainya pada awalnya, dan saya merasa ada masalah dengan artefak magis tersebut. Tapi mereka memeriksa masalah dengan artefak magis tersebut, dan seharusnya tidak ada kegagalan. Su Changge berkata, lagi pula, hanya ada area dataran tanah merah. Kedipan seperti ini terjadi, bahkan jika masalah dengan senjata ajaib telah dihilangkan, masih ada kemungkinan gangguan. Fang Yu mengerutkan kening, mungkin senjata ajaib pemantau ditemukan, dan kemudian diganggu oleh semacam kekuatan. Aku tahu bos akan mengatakan itu, jadi, Su Changge menoleh dan memberi isyarat lagi. Kali ini, anggota lain dari game mengintip dengan bola kaca di tangannya maju ke depan. Dia membiarkan bola kaca di tangannya menunjukkan tirai tipis. Dan gambar di dalam tirai tipis ini juga memiliki sudut pandang yang lebih tinggi. Situs pemantauan ini gelombang www.novelringan.com gelombang terletak di sebelah dataran tanah merah, kurang dari 200 meter di depannya adalah dataran tanah merah. Bos, lihat lebih dekat, kata Su Changge. Anggota Biro Jingtian yang memegang bola kaca meneriakkan Fajue. Tirai tipis berkedip-kedip, kembali ke situasi 3 hari lalu. Separuh gambarnya bergunung-gunung, dan Anda bisa melihat area tanah merah tua, yaitu dataran tanah merah. Lalu, area dataran tanah merah tiba-tiba menjadi gelap. Sedetik kemudian, cahaya itu tiba-tiba muncul kembali. Ritme ini sama persis dengan gambaran pengawasan di dataran tanah merah. Pegunungan di bidang penglihatan tidak berubah, dan berada dalam keadaan cerah. Tapi dataran tanah merah yang berjarak 200 meter berkilauan. Dari sudut pandang ini, dapat ditentukan bahwa hanya wilayah di mana dataran tanah merah berada, dan situasi aneh itu telah terjadi.
Bos, ini pertama kalinya kamu melihat situasi ini, kan? Su Changge bertanya. Fang Yu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Pasalnya, di dataran bumi merah terdapat semacam energi yang menyebabkan tangkapan layar alat pemantau tampak tidak normal, atau justru terjadi. Tapi kenapa ada kilatan cahaya di dataran tanah merah yang luas? Apa penyebab situasi ini? Fang Yu menatap tajam kedua tirai tipis di depannya. Setelah beberapa saat, dia hanya menatap pemandangan di dataran tanah merah dengan saksama. Siang, gelap, siang, gelap. Fang Yu diam-diam mengamati proses konversi gambar hitam putih. Lambat laun, hatinya tiba-tiba bergerak dan dia merasakan suatu pola tertentu. Fang Yu menoleh, menatap Su Changge, mengerutkan kening dan berkata, apakah menurutmu, ritme transisi hitam putih ini sangat mirip dengan kedipan mata kita? Berkedip, Su Changge tertegun sejenak dan melihat gambar di tirai tipis lagi. Memang benar, konten yang ditampilkan oleh gambar di tirai tipis itu seperti sekejap mata dari sudut pandang ini. Bos, maksudnya alat pemantau ini sudah disempurnakan. Bisa berkedip seperti orang, jadi gambar yang kita lihat seperti ini. Su Changge tampak bingung dan berkata, itu tidak masuk akal. Melihat masa lalu dari sudut pandang lain, situasi yang berkedip-kedip adalah seluruh area dataran tanah merah, yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan pemantauan instrumen magis. Petik 2. Fang Yu tidak berbicara, karena dia dan Su Changge sama sekali tidak berada di saluran yang sama. Alasan mengapa Fang Yu merasa kilatan cahaya di area ini mirip dengan ritme kedipan, bukan karena ada masalah dengan instrumen pemantau. Dia tiba-tiba teringat, keberadaan kuno yang telah dibahas Li Huoyu sebelumnya. 9 Lilin Yin. Keberadaan legendaris ini mampu membuka siang saat Anda membuka mata, dan langsung berubah menjadi malam saat Anda memejamkan mata. Irama transisi hitam putih di dataran tanah merah entah bagaimana mengingatkan Fang Yu. Mungkinkah 9 Yin Candlestick muncul di dataran ini yang menyebabkan fenomena aneh ini? Tentu saja, ini hanya spekulasi Fang Yu berdasarkan kesadaran diri. Sangat tidak dapat diandalkan bahkan untuk memikirkan melibatkan makhluk purba seperti ini. Jiu Yin dari lilin, itu adalah eksistensi yang lebih tua dari usia Shenlong. Pengenalan gambar Fang Yu tentangnya, selain dari deskripsi Li Huoyu, berasal dari artefak San Haijing. Seharusnya tidak mungkin. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dalam hatinya. Sekarang setelah auranya dibangkitkan, hal-hal aneh mungkin saja terjadi. Kenapa tidak mungkin? Saat ini, suara Li Huoyu terdengar. Mata Fang Yu bergerak, dan dia bertanya dengan heran, apa maksudmu, benarkah 9 Yin Lilin telah muncul? Jiu Yin Zuyin sudah lama meninggalkan bumi. Di mana Lilin Jiuyin? Li Huoyu bertanya secara retoris. Lalu apa maksudmu? Kata Fang Yu sambil sedikit menyipitkan matanya. Naga bisa meninggalkan asalnya, dan burung phoenix bisa meninggalkan asalnya. Tentu saja Lilin 9 Yin juga bisa meninggalkan asalnya. Li Huoyu berkata, saya telah menyebutkan hal ini kepada Anda sebelumnya. Artinya, fenomena ini muncul di dataran tanah merah karena asal-muasal 9 Yin Yin. Fang Yu berkata dengan sedikit perubahan di matanya. Saya juga sangat penasaran, asal-usul Su Jiuyin tidak akan menemukan penerusnya sampai hari ini, bukan? Li Huoyu berkata dengan nada sedikit terkejut, kalau begitu, sudah cukup lama menunggu penggantinya. Tidak harus karena kamu baru saja menemukan penerusnya. Mungkin kamu memiliki keberadaan asli 9 Yin Yin. Dia tertidur karena suatu alasan sebelumnya dan baru sekarang bangun, kata Fang Yu. Itu semua mungkin saja, singkatnya, situasi di tempat ini, sejauh yang saya rasakan, kemungkinannya terkait dengan pemilik asal mula 9 Lilin Yin, kata Li Huoyu. Fang Yu sedikit mengernyit, dan berkata, bukankah kebangkitan energi spiritual merupakan simbol datangnya era baru? Bagaimana perasaanmu bahwa sesuatu dari zaman kuno telah muncul baru-baru ini? Petik 2. Selama kamu masih di bumi, nilai energi spiritual sangatlah tinggi. Li Huoyu berkata, apakah itu biksu Anda atau makhluk lain di bawah langit, Anda memiliki permintaan yang besar akan energi spiritual. Untuk waktu yang lama sebelumnya, aura berada dalam keadaan tipis, secara alami mereka tidak akan datang keluar. Dan auranya pulih, waktunya telah tiba bagi mereka untuk bangun. Ini sama dengan kebangkitan monster dan kemunculan ras alien. Jadi, benda-benda kuno ini, sebenarnya selalu ada. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Kebanyakan dari itu, jawab Li Huoyu.
Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana hasilnya? Fang Yu bertanya. Aku tidak tahu ini, tapi penampilan mereka pasti punya caranya sendiri, kata Li Huoyu. Fang Yu sudah lama terbiasa dengan rutinitas setengah bicara dari kata-kata Li Huoyu, jadi dia tidak bertanya lagi. Kini, yang paling membuatnya penasaran adalah pemandangan di dataran bumi merah. Jika itu benar-benar ada hubungannya dengan pemilik tempat lilin asal 9 yin, itu sangat menarik. Zhu Jiuyin juga disebut naga lilin. Menurut Li Huoyu, naga lilin merupakan nenek moyang dari keluarga naga. Oleh karena itu, garis keturunan yang ditinggalkan oleh naga lilin merupakan naga leluhur tertua di klan naga. Garis naga leluhur tidak kuat, tetapi memiliki status yang sangat tinggi dalam klan naga dan selalu menjadi bagian dari garis utama klan naga. Bahkan ketika garis menelan naga berada pada puncaknya, garis Zulong harus diberikan 3 titik wajah dalam klan naga. Baru setelah lahirnya Shenlong, garis keturunan utama berubah dari garis keturunan naga leluhur menjadi garis keturunan Shenlong. Justru karena inilah Li Huoyu percaya bahwa garis keturunan naga leluhur memusuhi garis Shenlong. Berapa lama penglihatan di tempat ini berlangsung? Fang Yu berpikir sejenak, dan bertanya pada Su Changge saat dia mengangkat kepalanya. Totalnya berlangsung hampir 6 jam. Su Changge menjawab, ini dimulai pada jam 9.47 pagi 3 hari yang lalu dan baru berakhir sekitar jam 3.30 sore. Selama ini, area ini berada dalam visi hitam dan putih yang berkelap-kelip. Apa yang terjadi setelahnya? Itu tidak terjadi lagi dalam 3 hari ini. Fang Yu bertanya lagi. Tidak, saya minta mereka memeriksanya. Dalam 3 hari terakhir, tidak ada penglihatan seperti itu di dataran tanah merah, termasuk daerah sekitarnya, kata Su Changge. Bagus. Fang Yu mengangguk pelan, dengan tatapan serius di matanya. Bos, kamu baru saja mengatakan bahwa situasi di tempat ini seperti ritme yang berkedip. Apa maksudmu? Su Changge bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayo pergi, lihat dataran tanah merah. Fang Yu berkata tanpa menjawab pertanyaan Su Changge. Petik 2 titik. Bagus, jawab Su Changge. Itu benar, Fang Yu hendak pergi, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh untuk melihat Wang Baohai di belakang, dan bertanya, monumen Tongxian yang paling disukai Bai Konggu sebelumnya, apakah masih ada di sana? Monumen Tongxian, ya, telah disimpan di halaman Bai Lao, belum ada yang menyentuhnya. Jawab Wang Baohai, kalau begitu aku akan memeriksanya, kata Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu dan Su Changge pergi ke halaman tempat Bai Konggu berada sebelumnya. Alasan mengapa dia ingin melihat prasasti Tongxian adalah karena Fang Yu teringat pada Da Zhao Mo Si Huang sebelumnya. Nama naga menelan bisa saja ada di tugu keabadian, jadi pemilik asal lilin 9 yin juga harus bisa memanjat tugu keabadian. Segera, Fang Yu dan Su Changge tiba di halaman Bai Konggu. Monumen Tongxian masih berdiri di halaman. Fang Yu melangkah maju, matanya sedikit berubah. Saat ini, ada banyak sekali nama di monumen Tongxian, tersusun rapi dari atas hingga bawah. Beberapa di antaranya adalah teks biasa dan nama biasa. Namun masih banyak juga yang menggunakan berbagai macam karakter yang tidak terbaca. Fang Yu mengerutkan kening gelombang www.novelringan.com gelombang dan memindai nama di atas. Bahkan fontnya menjadi jauh lebih kecil, dan nama-nama yang semula ada, termasuk separuh kata, Fang, telah menghilang. Apa yang sedang terjadi di sini? Fang Yu melihat nama di monumen Tongxian, memikirkannya, dan terharu dalam hatinya. Banyak artefak magis di Guantianju berasal dari Wuchenxi. Dan monumen Tongxian, tentu saja juga. Kapan monumen Tongxian menjadi seperti ini? Fang Yu menoleh dan bertanya pada Wang Baohai di belakang. Wang Baohai mengenang sejenak, dan menjawab, sejak Tuan Bai pergi, kami jarang memasuki halaman ini. Terakhir kali kami datang ke sini, sudah lebih dari setengah tahun yang lalu. Saat itu, Tongxian monumennya sepertinya seperti ini. Apakah kamu yakin, saat itu sudah ada begitu banyak nama? Fang Yu bertanya, yah, apakah masih sama seperti dulu? Aku tidak yakin, tapi saat itu, monumen itu sudah begitu padat, jawab Wang Baohai. Itu dia, Fang Yu menyipitkan mata, dengan spekulasi di dalam hatinya. Situasi monumen Tongxian saat ini mungkin sengaja dilakukan oleh Wu Chenzi sebelum dia pergi. Adapun tujuannya, seharusnya monumen Tongxian tidak ingin terus menampilkan nama yang disebut kualifikasi abadi. Oleh karena itu,
Ia merusak isi prasasti Tongxian dan mencetak banyak nama dan karakter yang tidak dapat dipahami di atasnya hingga mengganggu audiovisual. Adapun mengapa Wu Chenzi tidak ingin terus menunjukkan namanya melalui monumen abadi, Fang Yu tidak tahu. Lupakan saja, ayo pergi ke dataran Tanah Merah. Fang Yu menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan keluar halaman. Berdiri di gerbang halaman, Fang Yu menggunakan teknik teleportasi untuk membuka portal. Kemudian, dia dan Su Changge masuk ke portal. Keduanya menghilang bersama dan menuju ke dataran Tanah Merah di sebelah barat wilayah Barat Daya. Bagian Barat Daya jauh dari utara. Letak dataran Tanah Merah ini berada di pinggir musim panas yang terik. Karena tidak dapat diaksesnya manusia, ekologi di sini sangat terjaga. Di dataran luas, warna tanahnya merah tua cukup subur. Fang Yu dan Su Changge muncul dari atas dataran Tanah Merah. Saat itu sudah pukul 3 sore, dan matahari cukup terik di dataran yang tidak terhalang. Bos, area dataran inilah yang tidak normal, kata Su Changge. Fang Yu tidak berbicara, menutup matanya dan melepaskan kesadaran rohaninya. Kesadaran ilahi menyebar dengan cepat di daerah sekitarnya, dan semua informasi membanjiri pikiran Fang Yu saat melewatinya. Bahkan lubang cacing kecil di tanah, ular hijau merayap di rumput, atau sepotong kerikil berserakan di tanah. Mereka tidak bisa lepas dari kesadaran spiritual Fang Yu. Selain hal yang bisa diamati dengan mata telanjang, nafas juga menjadi fokusnya. Jika nafas aneh dapat tertahan, penyebab kelainan tersebut dapat disimpulkan. Su Changge di sebelahnya tidak berani berbicara, jadi dia menunggu Fang Yu. Setelah sekian lama, Fang Yu membuka matanya. Bos, bagaimana kabarnya? Su Changge langsung bertanya. Tidak ada nafas yang tidak normal, tapi, ada yang tidak normal, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu terbang ke timur. Su Changge segera mengikuti. Keduanya pergi jauh ke timur, dan pemandangan di bidang penglihatan mereka tidak banyak berubah. Itu adalah tanah merah tak berujung dan tanah datar. Setelah bergerak maju selama hampir 2 menit, Fang Yu tiba-tiba berhenti. Ini dia. Su Changge melihat ke bawah, tapi masih ada dataran, dan tidak ada yang aneh. Bos, sebenarnya, saya sudah meminta orang-orang yang melihat sekilas ke langit untuk memeriksa area ini, dan di permukaan tidak ada kelainan yang jelas, kata Su Changge. Dari sudut pandang mereka yang memantau instrumen magis, tentu saja tidak ada kelainan yang ditemukan, kata Fang Yu sambil menyelam menuju tanah di bawah. Su Changge jatuh ke tanah, wajahnya berubah. Pintu masuk terowongan yang mirip dengan gerbang muncul di depannya. Posisi di mana Fang Yu dan Su Changge berdiri persis di area tersembunyi di depan pintu masuk terowongan. Lubang ini terletak di bawah tanah. Karena daerah sekitarnya datar dan luas depresinya sangat kecil, maka keberadaan lubang ini memang tidak mungkin ditemukan dari ketinggian. Berdiri di pintu masuk gua dan melihat ke depan, hanya gelap gulita yang terlihat. Fang Yu melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa tanah pecah dan kerikil terlihat jelas di tepi area tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa, tenggelamnya kawasan ini akan terjadi dalam waktu yang singkat. Su Changge melihat lubang di depannya, menoleh dan bertanya pada Fang Yu, "Bos, lubang ini." "Masuk dan lihat." Fang Yu langsung melangkah maju. Su Changge segera mengikuti. Keduanya berjalan ke dalam gua bersama-sama. Interiornya masih gelap. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, mengembunkan bola cahaya. Begitu bola cahaya muncul, ruang di dalam lubang itu menyala. Sebenarnya, ini adalah terowongan setengah lingkaran. Dinding di kedua sisinya halus, dan bahannya benar-benar berbeda dengan tanah di luar. Terowongan itu lurus ke depan dan masuk jauh ke dalam. Setelah hampir 200 meter, tidak ada belokan. Kemana arahnya? Su Changge mau tidak mau bertanya. Teruslah berjalan, kata Fang Yu. Dengan cara ini, Fang Yu dan Su Changge terus berjalan sejauh hampir 500 meter. Saat ini, situasi di dalam terowongan akhirnya berubah. Sekitar 500 meter, terowongan mulai miring ke bawah secara signifikan. Dan sudut miring ini, semakin maju, semakin berlebihan. Di belakang, posisinya hampir tegak lurus. Fang Yu langsung melompat, dan Su Changge mengikuti di belakang. Dalam proses terjatuh, Su Changge hanya merasakan jantungnya berdebar kencang. Tekanan yang tidak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hati saya. Bos, bagaimana menurutmu? Menurutmu akan ada sesuatu di bawah sini? Su Changge meminta keberanian. Namun, dia tidak mendapat tanggapan apapun. Su Changge tertegun sejenak, lalu menunduk,
jantungnya berdebar kencang. Fang Yu, yang awalnya berada di bawahnya, tidak lagi terlihat saat ini. Sial, tidak, wajah Su Changge pucat, jantungnya berdetak lebih cepat, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Bos, Su Changge mengertakkan gigi dan berteriak lagi. Namun, terlepas dari suara di sekitarnya, Fang Yu masih belum mendapat respons. Saat ini, Su Changge benar-benar panik. Wajahnya berubah, dia segera melepaskan energi aslinya, ingin berhenti terjatuh lebih jauh. Ledakan, kemarahan Su Changge meledak, dan dia ingin bangkit. Namun, baru pada saat itulah dia menemukan bahwa dasar terowongan menariknya ke bawah seperti gaya gravitasi. Tidak peduli seberapa benar ki-nya meledak, dia tidak bisa melepaskan diri dari gaya gravitasi ini, dan dia masih jatuh ke bawah. Sekarang, dia benar-benar kehilangan kendali, hanya melakukan gerakan jatuh bebas, jatuh ke dasar jurang yang kedalamannya tidak diketahui. Su Changge tidak tahu di mana dia akhirnya akan jatuh, atau apa yang akan dia bawa. Tapi di dalam jurang, kemungkinan besar dia akan melihat, mungkin beberapa makhluk asing yang sangat menakutkan. Ini sudah berakhir. Setelah menyadari situasi saat ini, hati Su Changge tenggelam ke dasar, hanya terasa dingin di sekujur tubuhnya. Fang Yu juga menemukan kelainan setelah terjatuh beberapa saat. Begitu dia mendongak, dia tidak bisa lagi melihat Su Changge. Fang Yu ingin berhenti di udara, dan merasakan isapan dari bawah. Apakah dia sudah berada di bawah? Fang Yu berpikir sejenak, berbalik dan menyelam menuju dasar yang gelap. Boom! Kecepatannya sangat cepat sehingga seluruh terowongan bergema. Setelah menyelam seperti ini selama hampir 5 menit, Fang Yu akhirnya mencapai dasar. Ledakan, Fang Yu menginjak tanah dengan keras, dan suara teredam terdengar. Namun, tanahnya tidak runtuh. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Lalu, matanya berubah. Setelah melewati terowongan yang panjang dan gelap, dan menyelam ke bawah sejauh beberapa meter, pemandangan itu tiba-tiba menjadi jelas. Pemandangan di hadapanku sangat luas, seperti dunia yang benar-benar baru. Fang Yu pertama-tama mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Benar saja, tidak ada dinding batu melainkan langit merah. Ini juga berarti, terowongan yang dilewati sebelumnya seharusnya adalah terowongan luar angkasa. Bahkan jika itu terowongan luar angkasa, Su Changge harus melewatinya seperti aku. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Fang Yu mengerutkan kening. Sambil berpikir, Fang Yu juga mengamati pemandangan di depan. Mungkin karena langit, semua yang ada di hadapanku berwarna merah tua. Di depan Fang Yu ada jalan yang luas, di kedua sisi jalan ada 2 baris patung batu dengan bentuk berbeda. Di ujung jalan terdapat gerbang kota kuno. Ukuran gerbang kota ini cukup dibesar-besarkan, setidaknya tingginya lebih dari 200 meter. Dinding di kedua sisi gerbang kota sangat tinggi, dan di dinding gelombang www.novelringan.com gelombang, banyak pola tidak jelas tercetak. Bahan gerbang kotanya tidak terlihat seperti batu, melainkan logam gelap tertentu. Kedua gerbang-gerbang kota kuno ini seharusnya ditutup, namun saat ini telah disingkirkan, menuju bagian dalam gerbang kota. Fang Yu melihat pemandangan di depannya, mengerutkan kening, mengeluarkan catatan transmisi suara, dan mencoba menghubungi Su Changge. Tidak mengherankan, Chuan Yinfu sama sekali tidak bisa menghubungi Su Changge. Ruang ini sepenuhnya terisolasi dari luar. Jika dia tidak memasuki tempat ini, seharusnya tidak ada bahaya. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak dapat menghubungi Su Changge, Fang Yu mengangkat kepalanya dan berjalan menuju jalan di depan. Berjalan di jalan yang sangat luas ini membuat Fang Yu merasa sangat kecil. Bahkan patung batu di samping jalan itu tingginya puluhan meter. Dan penampakan patung-patung ini semuanya berbeda-beda. Ada yang berkepala banteng, tetapi badannya bengkok seperti cacing tanah. Beberapa bahkan tidak memiliki kepala, hanya berbadan besar, namun tidak jelas apakah itu reptil atau burung. Fang Yu melihat patung-patung batu ini secara acak dan berlari menuju gerbang kota di depannya. Saat jaraknya hanya 100 meter dari gerbang kota, tiba-tiba ia merasakan kehangatan di area dantian. Fang Yu berhenti, melihat dirinya sendiri di dalam. Pada saat ini, di asal-muasal naga dan burung phoenix, naga emas kecil telah melarikan diri sendirian, melayang dan terbang di atas asal-muasal burung phoenix, terlihat cukup bersemangat. Fang Yu sekali lagi melihat ke gerbang kota kuno di depan, secara tak terduga menimbulkan rasa tertarik dari darah. Perasaan ini sangat istimewa, sulit digambarkan dengan kata-kata.
Namun hal itu memang muncul. Tempat ini, mungkinkah itu peninggalan klan naga saat itu? Mata Fang Yu berbinar, berpikir. Sama seperti Lingsu asli dan dunia Phoenix di ujung utara. Di sini, kemungkinan besar itu adalah peninggalan keluarga naga, dan apa yang disimpan di dalamnya, secara alami adalah warisan keluarga naga. Fang Yu telah difitnah sebelumnya, mengapa klan Feng meninggalkan 2 reruntuhan, tetapi klan naga bahkan tidak meninggalkan satupun. Dan sekarang, peninggalan ras naga mungkin telah muncul, tepat di depan Anda. Biar kukatakan saja, bagaimana klan naga bisa lebih buruk. Dari klan Feng, Fang Yu sangat gembira di hatinya. Dia menendang kakinya dan bergegas menuju gerbang besar di depan. Desir, Fang Yu berbentuk seperti angin dan dengan cepat bergegas melewati gerbang kota kuno. Memasuki gerbang kota kuno, ada tanah datar yang sangat luas di depan Anda. Ada kolam besar berbentuk lingkaran di depannya, dan tidak ada apa-apa di dalam kolam itu. Di kedua sisi kolam terdapat puluhan patung batu. Penampakan patung-patung batu ini sangat berbeda dengan 4 patung berbeda di jalan luar. Naga, puluhan patung batu berbentuk naga mengelilingi kolam. Naga-naga ini memiliki postur yang berbeda, dan bahkan kepalanya pun dapat melihat perbedaan yang halus. Ini seharusnya naga dari klan naga saat itu. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Fang Yu berjalan maju. Saat itu, ia menemukan bahwa kaki depan patung batu berbentuk naga tersebut sedang memegang piring. Piring itu terbuat dari emas antik, dan tidak ada apapun di atasnya. Fang Yu melihat sekeliling. Ada ruang terbuka di sekitar sini, dan tanahnya terbuat dari batu bata merah tua. Selain kolam besar tersebut, terdapat puluhan patung batu yang mengelilingi kolam, dan tidak ada bangunan lain. Adapun bagian tepinya adalah pagar yang sangat tinggi. Dari sudut pandang ini, tempat ini tidak bisa disebut kota, dan gerbang itu tidak bisa disebut gerbang kota. Hanya saja bangunannya terlalu besar, yang memberi ilusi pada Fang Yu. Di sini, seharusnya keberadaannya mirip dengan aula. Tapi, kenapa tidak ada apa-apa di kolam sebesar itu? Juga, mengapa tidak ada apapun di piring besar yang dipegang oleh cakar patung batu berbentuk naga di sekitarnya? Hal ini berlaku untuk semua patung batu berbentuk naga. Masuk akal jika ada sesuatu yang harus diletakkan di piring, jika tidak, tidak perlu membuatnya. Fang Yu berjalan ke sisi salah satu patung batu, dan melompat ke piring salah satu patung batu berbentuk naga. Berdiri dalam posisi ini, melihat ke depan, Anda dapat melihat situasi di kolam. Itu hanya sebuah kolam besar, tidak terlalu dalam, tapi cukup besar. Tidak ada apapun di kolam itu. Fang Yu memandangi kolam, tiba-tiba mengerutkan kening, dan mengendus dengan hati-hati. Ada bau darah yang sangat halus di udara. Bau berdarah ini sangat lemah hingga hampir tidak terlihat. Fang Yu mengendus dan melihat sekeliling lagi, tetapi tidak menemukan apapun. Ada keheningan di sekitar, sepertinya tidak ada kemauan atau semangat di tempat ini. Ini benar-benar berbeda dari ekspektasi Fang Yu sebelumnya. Bagaimana dengan warisan naga? Di manakah harta karun yang tiada taranya? Bagaimana bisa kosong, tidak ada apa-apa? Karena tidak ada yang tersisa, mengapa Anda ingin meninggalkan peninggalan ini hanya untuk membuat orang yang menemukan tempat ini bahagia? Apakah mereka akan sangat senang melakukan hal ini? Mungkinkah semua naga itu psikopat? Hal ini tentu saja mustahil. Tidak mungkin para naga memainkan trik seperti itu. Itu tidak ada artinya dan membuang-buang sumber daya. Masalahnya, seharusnya terletak di tempat lain. Fang Yu mengerutkan kening, memikirkan serangkaian kelainan yang dia temukan sebelumnya. Pada awalnya, ketika dia menemukan pintu masuk gua dengan akal sehatnya, dia telah menyadari, tenggelamnya area di depan pintu masuk telah terjadi baru-baru ini. Dengan kata lain, lubang ini baru muncul belakangan ini. Ketika dia masuk dari pintu masuk gua dan sampai ke sisa-sisa ras naga melalui terowongan luar angkasa, dia melihat bahwa pintu aula utama di depan telah dibuka. Sekarang sepertinya pintu aula utama dibuka, padahal sebenarnya tidak demikian. Fang Yu memikirkannya dan sampai pada suatu kesimpulan. Seseorang datang ke tempat ini sebelum dia dan mengambil semua warisan naga, dan keberadaan yang merampas warisan naga. Fang Yu teringat situasi abnormal yang terjadi di dataran tanah merah 3 hari lalu. Mungkinkah, apakah pemilik lilin asal 9 Yin-Yin yang menemukan peninggalan klan naga ini dan merampas semua warisan klan naga? Fang Yu berkata dengan mata yang menakjubkan. Saat ini, sepertinya 9 dari 10. Suara Li Huoyu terdengar.
Brengsek, Fang Yu mengutuk, melihat sekeliling yang kosong, dan berkata, apakah ada sesuatu yang tertinggal? Apakah harus begitu kosong? Piring-piring di mulut puluhan patung batu berbentuk naga itu pasti menyimpan banyak harta karun dari zaman dahulu kala. Saat ini, semua piring ini kosong. Ini membuat Fang Yu merasa sakit. Jika Anda datang satu langkah lebih awal, semua harta ini adalah miliknya. Harta karun itu sebenarnya baik-baik saja, kerugian terbesarmu terletak di kolam ini, kata Li Huoyu. Kolam ini, Fang Yu mengerutkan kening. Sejauh yang saya tahu, warisan dalam klan naga, kecuali bunga indah dari garis menelan naga, naga lain umumnya menggunakan darah naga sebagai pembawa. Li Huoyu berkata, jadi, menurutmu kolam besar ini, apa aslinya Seng? Wajah Fang Yu berkedut saat mendengar kata-kata ini. Pantas saja dia bisa mencium sedikit darah. Ternyata kolam besar ini semuanya darah naga. Di kolam sebesar itu, darah naga di dalamnya mungkin membawa intisari dari beberapa spesies naga. Bagimu, inilah nilai terbesar dari warisan naga, kata Li Huoyu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Li Huoyu, wajah Fang Yu sudah sangat jelek. Pada saat ini, bahkan naga emas kecil di tubuhnya, telah kehilangan kegembiraannya, dan kecepatan berputarnya menurun. Jika aku, wajah Fang Yu jelek, dan dia hendak bertanya. Hahaha, pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba terdengar. Tawa itu datang dari belakang. Mata Fang Yu sedikit meredup, dan dia berbalik untuk melihat ke belakang. Di depan gerbang, sesosok hantu melintas dengan cepat. Hantu ini terlihat seperti sosok manusia, dan cahaya hitam di sekitar hantu tersebut bersinar. Benar saja, dia adalah pewaris asal-usul Shenlong. Hantu ini mengeluarkan suara laki-laki. Suara ini terdengar lebih muda. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan tidak berkata apa-apa. Apakah kamu ingin mendapatkan warisan ini? Maaf, warisan ini bukan milikmu. Su Ying berkata dengan sinis. Sepertinya, kamu adalah pewaris asal-usul naga lilin. Fang Yu bertanya dengan mata dingin. Naga lilin, siapa nama ini? Nada suara Su Ying tiba-tiba berubah dingin, dan berkata, ras naga Anda hanyalah ras yang dikembangkan oleh garis keturunan yang mulia. Yang mulia adalah Kaisar Naga. Tanpa Zhu Jiuyin, tidak akan ada klan naga. Yang disebut Shenlong hanyalah seekor naga yang sendirian, yang telah melupakan nenek moyangnya, berani menganggap garis keturunannya sebagai garis keturunan naga. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu sedikit berkedip. Sepertinya, hantu ini bukanlah penerus asal-usul Jiuyin, melainkan pengikut Jiuyin. Kamu memiliki perasaan substitusi yang kuat. Zhu Jiuyin sudah lama tidak tahu kemana harus pergi, dan itu adalah Kaisar Naga. Fang Yu berkata dengan bercanda. Itu bodoh. Naga yang sendirian itu bisa meninggalkan asalnya untuk mencari pewaris. Bukankah Yang Mulia akan melakukan itu? Void berkata dengan nada lebih dingin. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, jadi, warisan naga di sini telah diambil olehnya. Hantu itu kembali tertawa main-main. Tentu saja, warisan para naga harus berbakti kepada nenek moyang mereka. Su Ying berkata, ini sejalan dengan jalan surga, jadi kamu akan terlambat selangkah. Sesuatu yang bukan milikmu, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Naga yang sendirian, tidak pernah ingin menjadi naga. Jangan kentut. Fang Yu menyela Void dengan tidak sabar, dan berkata, karena naga lilin sangat kuat, kamu bisa membiarkannya keluar dan melawanku secara langsung. Jangan khawatir, tanggal kematianmu tidak lama lagi. Su Ying mencibir, jalan Yang Mulia harus dihentikan agar berhasil. Gulong, kamu sudah berada dalam situasi fana. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Li Huoyu, jika aku membunuh pewaris lilin 9 yin, bisakah aku membiarkannya memuntahkan darah naga yang telah ditelannya? Fang Yu bertanya dalam hatinya dengan mata dingin. Yah, mungkin ada yang hilang, tapi kebanyakan harus diserap kembali, kata Li Huoyu. Tidak apa-apa. Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat hantu di depan, dan berkata, kalau begitu saya akan menunggu Yang Mulia menemukan pintunya, dan saya harap dia tidak membiarkan saya terjun. Ngomong-ngomong, alamatku di Beidou nomor 101, kalau kamu tidak menemukanku, kamu bisa bicara dengan anjing peliharaanku dulu. Provokasi dan ketidaksetujuan dalam kata-kata Fang Yu sepertinya membuat marah hantu di depan. Jangan pernah berpikir untuk menantang Yang Mulia Kaisar Naga, pertama-tama temukan cara untuk keluar dari sini hidup-hidup. Su Ying berkata dengan murung, selanjutnya,
Anda akan diberikan hadiah pertemuan dari Yang Mulia Kaisar Naga. Setelah berbicara, hantu itu perlahan menghilang. Lingkungan sekitar sangat damai. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang Fang Yu menyipitkan matanya, melompat kembali ke tanah, dan berjalan menuju gerbang. Tapi saat ini, boom, dua pintu besi besar tertutup dengan cepat. Ledakan, dengan suara teredam, pintu ditutup. Fang Yu tidak berniat melarikan diri, melainkan melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh aula. Boom, saat ini, tanah di bawah kaki bergetar hebat. Nafas zaman kuno terpancar dari tanah. Fang Yu memicingkan matanya dan melihat ke bawah ke tanah. Pada saat ini, batu bata merah di lantai aula utama bergetar cukup keras. Kesenjangan mulai muncul di antara batu bata dan debu yang terciprat. Nafas kuno itu semakin kuat. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap pintu yang tertutup di depan. Bahkan jika itu adalah pemilik lilin asal 9 yin, mereka juga pendatang baru, bagaimana mereka bisa mengontrol fasilitas di sini? Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Ledakan, ini adalah lantai aula utama yang meledak. Sepotong besar batu bata merah meledak di depannya, dan bahkan kolam yang dulunya berisi darah naga dan patung batu di sekitarnya terpengaruh dan runtuh bersamaan. Tahukah Anda, meskipun tempat ini hanya berupa batu bata di atas tanah, itu mungkin merupakan produk dari puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Di dunia arkeologi, semuanya adalah harta berharga. Namun, saat ini, semuanya berantakan. Fang Yu mundur, melepaskan energi aslinya, dan naik ke udara. Dia lekat-lekat melihat ke tanah yang terus-menerus runtuh di tengah aula. Nafas kuno itu semakin kuat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bawah tanah akan segera muncul di depan mata kita. Boom, terdengar suara keras lainnya. Retakan, di tengah aula, cakar raksasa tiba-tiba terentang. Cakar raksasa ini terdiri dari 4 cakar, masing-masing cakar setebal tiang batu, namun bagian tajamnya cukup tajam. Seluruh cakar raksasa itu berwarna hitam mengkilat. Ia meraih tepi tanah dan langsung menembus tanah. Retakan, setelah beberapa detik, cakar raksasa kedua juga menonjol dari lubang, dan suara keras lainnya dimasukkan ke dalam tanah. Dilihat dari ukuran kedua cakarnya, makhluk di bawah tanah ini sungguh besar. Aum, pada saat ini, terdengar suara gemuruh teredam di tenggorokan dari tanah. Boom, terdengar suara gemuruh lagi di tanah. Asapnya kembali, mengepul, dan kali ini, di tengah asap dan debu, makhluk itu menjulurkan kepalanya. Terdapat beberapa tanduk tajam seperti tanduk yang tumbuh di bagian atas kepalanya. Kedua bola matanya bersinar merah karena darah, paruhnya yang panjang terangkat, dan lubang hidung bagian atasnya bengkok ke bawah seperti paruh elang. Dan dagunya, juga tumbuh dengan banyak duri tajam, dan janggut yang sangat panjang melambai tertiup angin. Kulitnya secara keseluruhan, menunjukkan warna merah tua yang sama dengan ruangan ini. Ini, seekor naga. Aum, naga itu hanya menjulurkan kepalanya, menatap Fang Yu dengan cermat, dan mengeluarkan suara gemuruh. Tinggi kepalanya setidaknya 40 meter, yang cukup besar. Oleh karena itu, naga itu membuka mulutnya dan meraung, dan sungguh menakutkan melihat banyak gigi pedang di mulutnya. Naga darah merah, milik keluarga naga leluhur. Untuk beberapa alasan, meskipun Fang Yu melihat naga ini untuk pertama kalinya, informasi tentang naga ini muncul di benaknya secara tidak dapat dijelaskan. Seolah dia mengetahuinya pagi-pagi sekali. Situasi seperti ini bukan kali pertama terjadi. Dia juga tidak dapat memahami karakter aneh yang muncul di monumen Tongxian sebelumnya, tetapi dia menerjemahkannya sebagai 5 kata Da Zhao Mo Si Huang di benaknya. Sekarang coba pikirkan, situasi ini pasti ada hubungannya dengan asal-muasal naga di dalam tubuh. Semua informasi tentang klan naga diberikan kepadanya oleh asal-usul naga. Tapi Fang Yu masih sangat bingung. Mengapa naga darah merah ini muncul saat ini? Mengapa tidak muncul ketika pemilik asli lilin 9 yin datang ke sini untuk mengambil warisan naga? Sudah jelas, naga darah merah milik garis naga leluhur, dan Zhu Jiuyin adalah nenek moyang dari garis naga leluhur. Suara Li Huoyu terdengar, hanya bisa dikatakan bahwa pemilik asal-usul lilin 9 yin memang sedang marah. Untungnya, roh penjaga yang ditinggalkan oleh reruntuhan naga di sini kebetulan adalah naga dari naga leluhur mereka. Boom, saat dia berbicara dari Huoyu, ada ledakan di depannya. Naga darah merah akhirnya mengebor seluruhnya dari tanah, memperlihatkan seluruh tubuh naga.
Tubuh naganya setidaknya memiliki panjang lebih dari 300 meter, dan Anda dapat melihat sisik naga dengan jelas di atasnya. Di belakang tubuh naga, sepasang sayap tumbuh secara tak terduga. Dibandingkan dengan tubuh naganya yang besar, sepasang sayap ini terlihat agak kecil, dan juga berwarna merah tua. Naga merah ini baru saja melayang di udara, kepala naganya terentang ke depan, dan mata naga merah itu menatap ke arah Fang Yu. Boom! Aura kuno yang berasal dari naga darah merah mencapai puncaknya, sangat menakutkan. Sekarang, Fang Yu berada di aula yang dikelilingi oleh tembok tinggi, menghadap naga merah besar ini, pemandangannya sangat mengejutkan. Satu orang, untuk satu naga. Meski terlihat kuat, itu masih sedikit lebih buruk dari naga menelan. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Saat berada di dunia klan Feng, dia pernah menghadapi puluhan naga yang menelan sendirian. Oleh karena itu, pemandangan saat ini tidak terlalu membuat dia stres. Fang Yu hendak pergi, tapi matanya sedikit berubah. Saya melihat kilatan cahaya di atas kepala naga merah di depan. Hantu itu muncul lagi. Apakah ini tidak nyaman? Bahkan roh penjaga di reruntuhan klan naga adalah darah yang mulia. Hahaha, Su Ying tertawa keras lagi. Fang Yu mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu mengapa orang di balik hantu di depannya ini memiliki perasaan substitusi yang begitu kuat. Yang disebut yang mulia, hanya mewarisi asal-usul lilin 9 yin, dan tidak benar-benar menjadi lilin 9 yin. Terlebih lagi, zaman ras naga telah lama berlalu, dan apa gunanya memperdebatkan garis keturunan yang mana? Naga yang sendirian adalah naga yang sendirian, Anda tidak akan pernah mendapatkan yang mulia. Hantu di depannya tertawa liar. Jika ada yang salah dengan otakmu, aku bisa membantumu menyembuhkannya. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, dan cahaya keemasan menyilaukan muncul di tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Detik berikutnya, Fang Yu berubah menjadi kilat dan menghilang di tempatnya. Hantu yang berdiri di atas kepala naga merah itu segera berhenti tertawa. Sebaliknya, dia mengulurkan jarinya ke sosok emas yang bergegas ke depan dan berteriak, "Naga merah, biarkan yang mulia melihat kesetiaan Anda, biarkan naga yang sendirian ini berhasil bunuh. Dia tidak pantas memasuki tanah suci naga kita." Aum, naga merah itu gemetar dan meraung ke langit, dan semburan aura merah darah muncul dari tubuh naga itu. Pada saat ini, Fang Yu sudah bergegas ke depannya. Boom, naga darah merah membuka mulutnya, dan menyemprotkan cairan cair berwarna merah tua dari mulutnya. Mata Fang Yu sedikit menyilaukan, dan dia mengangkat telapak tangan kirinya, dan langsung memasang segel sihir emas besar di depannya. Ledakan, bubur cair meledak di segel Prancis, menyebabkan suara gemuruh. Kekuatan destruktif dari bubur cair ini sendiri tidak menjadi masalah. Dan yang benar-benar dahsyat, adalah bombardirnya yang cukup dahsyat. Fang Yu terpaksa mundur. Pada saat ini, naga darah merah mengangkat cakar depannya yang besar dan berwarna hitam pekat dan menepuk Fang Yu. Desir, suara siulan akibat ayunan kaki depannya di udara cukup membuat orang ketakutan. Fang Yu tidak terburu-buru, dan melepaskan segel cahaya keemasan di telapak tangan kanannya. Boom, lava merah kehilangan penghalangnya dan langsung menyerbu. Namun saat ini, sosok Fang Yu telah naik ke tempat yang tinggi gelombang www.novelhall.com gelombang dan lolos dari lahar. Adapun cakar raksasa yang diayunkan, dia tidak menghindar, tapi menyambutnya langsung. Di udara, Fang Yu menarik kaki kanannya ke belakang dan tiba-tiba menendang cakar besar yang datang. Belum lagi kaki kanannya, yaitu seluruh tubuh Fang Yu terlihat sangat kecil di depan cakar raksasa itu. Oleh karena itu, cara tabrakannya tampak seperti ngengat yang memadamkan api, kematian murni. Detik berikutnya, kaki kanan Fang Yu menendang salah satu cakar raksasa itu. Engah, suara benturan logam teredam, brengsek, cakar ini langsung hancur. Di saat yang sama, seluruh cakar raksasa itu ditendang dan diterbangkan kembali. Kopi, naga merah itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara merengek. Ledakan, Fang Yu berakselerasi 2 kali di udara, menyebabkan ledakan keras. Tubuhnya seperti tembakan peluru, melesat menuju naga merah di depannya. Kamu sedang mencari kematian. Hantu di atas naga merah itu meraung, dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Bas, pada saat ini, naga darah merah sepertinya diberkati oleh kekuatan, dan tubuhnya terkejut. Kepalanya segera menunduk, dan sepasang murid naga berwarna merah darah menatap Fang Yu.
Ledakan. Di permukaan tubuh Fang Yu, semburan kekuatan sihir gelap tiba-tiba muncul. Itu seperti semacam solusi yang diterapkan pada Fang Yu. Fang Yu, yang bergegas ke depan, bisa merasakan hawa dingin datang. Namun kecepatannya tidak berhenti, pikirannya bergerak. Ledakan. Pada saat ini, mata Fang Yu seperti nyala api yang berkobar, dengan cahaya keemasan. Nafas suci keluar dari tubuhnya. Ledakan. Energi sihir hitam pekat yang mengalir ke arah Fang Yu langsung meledak kembali.